Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Rektor Universitas Jakarta, Ibu Safiria Sadamanaf SH.MM. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Universitas Jakarta, Bapak Ridwan Pohan SE MAK. Yang kami hormati Wakil Rektor 2 Universitas Jakarta, Bapak Cecep Supriyatna SH MH. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Universitas Jakarta, Bapak Tantan Taufik Lubis SIP MH. Yang kami hormati Wakil Rektor 4 Universitas Jakarta, Bapak Dr. Andi Muhammad Yuslim Patawari STPI MP. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Jakarta, Bapak Dr. Andus Haji Abdul Malik MSI. Yang kami hormati Dekan Fakultas Teknik, Bapak Muhrojin ST MT. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Hasrul Harahap Esos MHum. Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum, Bapak Ahmad Farhan Chairulo SHI MA. Yang kami hormati narasumber acara pada sore hari ini, yaitu Bapak Sarmawi LC MA dan Bapak Kemal Abdul Rasid Eshum MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Rektorat, Fakultas, para kaprodi, para dosen, mahasiswa dan alumni Universitas Jakarta, dan yang kami banggakan semua peserta acara Dialog Publik Universitas Jakarta pada sore hari ini, baik yang hadir secara langsung di dalam ruangan maupun yang menyaksikan secara online via Zoom. Acara kita pada sore hari ini yaitu konflik Iran-Israel, perspektif global dan implikasinya bagi Indonesia. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian karena kita dapat dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat, dan kita akan memulai acara kita pada sore hari ini dengan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, yang akan saya pandu bersama saya Marcelinus kurang lebih 1 sampai 2 jam ke depan. Kemudian yang kedua yaitu welcoming speech dari Rektor Universitas Jakarta. Yang ketiga yaitu prolog dialog oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jakarta selaku yang memotori kegiatan pada sore hari ini. Kemudian yang keempat yaitu pembukaan dan sekaligus perkenalan narasumber dari moderator yang akan disampaikan oleh Bapak Warek 3, Bapak Tantan Taufik Lubis SIP MH. Kemudian yang kelima yaitu dialog bersama narasumber. Nanti akan kita panggil narasumbernya. Narasumber ini sangat berpengalaman dan pernah mengikuti pendidikan di Iran. Jadi langsung melihat secara empiris bagaimana keadaan di sana. Oke, kemudian setelah itu rasanya dialog ini tidak akan seru ketika tidak ada tanya jawab. Jadi nanti kami akan berikan sesi pertanyaan tanya jawab baik yang ada dalam ruangan maupun kami akan memilih mungkin yang ada di dalam Zoom juga nanti bisa mewakili mungkin via chat. Nanti kami akan bacakan pertanyaannya. Ya, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan oleh moderator, dan acara yang terakhir yaitu acara penutup yang akan saya pandu kembali setelah sesi tanya jawab dan kesimpulan. Demikian Bapak Ibu susunan acara kita dan pembukaan pada sore hari ini. Kita untuk mengefisienkan waktu kita segera melangkah ke acara yang kedua, yaitu welcoming speech oleh Rektor Universitas Jakarta kepada Ibu Safiria Sadamanaf SH MM. Dengan hormat kami persilahkan.
Yang saya hormati narasumber, yang saya hormati para warek di lingkungan Universitas Jakarta, dan yang saya hormati para dekan di lingkungan Universitas Jakarta. Saya hormati para dosen yang dapat hadir hari ini, baik itu offline maupun online. Dan yang saya banggakan para alumni dan mahasiswa yang hari ini mungkin bisa nonton lewat Zoom acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama rasa syukur yang tidak terhingga. Alhamdulillah kita dikasih kesehatan, yang mana acara yang dipelopori oleh FISIP Universitas Jakarta hari ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga acara ini selalu diberkahi dengan kelancaran dan kesuksesan dengan niat-niat baik dari seluruh sivitas akademika. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini talk show-nya akan membahas masalah konflik Iran dan Israel. Ini sebenarnya idenya sih ide dadakan. Jadi kalau boleh rektornya agak santai kan, ini kan talk show ya. Kalau formil kayak wisuda beda lagi nih ceritanya. Jadi saya sedikit kasih gambaran bahwa ternyata dosen-dosen di Universitas Jakarta itu tidak kalah potensial, tidak kalah kelasnya. Dan konflik Iran-Iran ini merupakan isu geopolitik yang menurut saya kompleks, namun berpengaruh dengan dinamika global saat ini. Konflik ini sangat menarik. Dengan adanya konflik ini, bagaimana dampaknya buat Indonesia khususnya? Ini yang ingin kita kupas tuntas pada hari ini. Akan tetapi, acara perdana dialog talk show pada hari ini bukan sekedar percakapan biasa, tapi bagian dari komitmen Universitas Jakarta untuk membangun pola pikir yang terbuka, kritis, tapi berorientasi damai, akan tetapi non politis. Melalui talk show ini kita akan sama-sama menggali lebih dalam mengenai latar belakang konflik, lalu siapa yang terlibat, posisi Indonesia sekarang ada di mana, dan bagaimana. Mungkin yang selama ini kita masih mendengarkan beberapa informasi dari sosial media maupun dari TV. Akan tetapi talk show hari ini itulah yang akan kita bahas. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di kita, ingin kita tuangkan bagaimana konflik ini terjadi. Disinilah wadahnya. Mungkin saya tidak berkepanjangan, saya harapkan acara ini, dialog sehat yang terbuka dengan penuh semangat, ini akan membawa mahasiswa dan kita semua penambah ilmu dan penambah pengetahuan, dan khususnya saya very excited untuk dialog acara hari ini. Dan saya tidak lupa akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, panitia khususnya dari tim FISIP dan tim rektorat yang sudah bekerja keras untuk terlaksana acara hari ini. Dan saya berharap manfaat yang banyak untuk kita semua dalam dialog ini dan bisa kita pergunakan untuk menambah ilmu, dari keilmuan, lalu dari kita bisa menambah lebih bijak dalam melihat konflik-konflik tersebut. Dan semoga konflik ini membawa kebaikan dan jangan ada membawa perang dunia ketiga yang sangat tidak kita harapkan. Kalau bisa ditunda dan kalau bisa tidak ada itu perang dunia ketiga, karena itu impact-nya bagi kita semua. Saya rasa itu aja, dan mungkin selamat
menyaksikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita beri aplaus untuk Ibu Rektor Universitas Jakarta, Ibu Safiria Sadamanaf SHMM yang sudah memberikan welcoming speech dengan sangat baik. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melangkah ke acara yang ketiga, yaitu prolog dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jakarta kepada Bapak Hasrul Harahap, SS, SH, Mhum. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'mati imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Rektor Universitas Jakarta, Ibu Saprida Sadamanap SH MM. Yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan, yang kami hormati para Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4, yang kami hormati para Dekan. Ada Dekan Hukum, Dekan VIA, dan yang secara luring Dekan Teknik. Dan yang kami hormati para narasumber yang sudah siap, Bapak Sarmawi LCMA dan Bapak Kemal Abdul Rashid. Dan yang tidak kami lupakan para peserta, audiens, mahasiswa baik secara daring dan luring yang telah menghadiri dialog publik pada malam hari ini dengan tema konflik ataupun perang Iran-Israel dan dampaknya terhadap Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di forum yang berbahagia ini untuk bersama-sama membahas tema yang sangat sentral, yang sangat menarik terkait mengenai konflik Iran, Israel dan dampaknya secara ekonomi politik bagi Indonesia. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kami hormati, perang bukanlah persoalan dua negara yang berkonflik. Dalam era globalisasi yang begitu terhubung pada saat sekarang ini, konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah dengan cepat memberikan dampak sistemik ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Perang antara Iran dan Israel merupakan eskalasi yang tidak lagi terbatas pada isu-isu regional di Timur Tengah, tetapi telah menjadi ancaman bagi stabilitas konflik secara global. Konflik ini bisa memicu krisis energi, mempengaruhi harga minyak dunia, kemudian mengguncang pasar keuangan dan bahkan membuka ruang penyebaran konflik antara negara-negara di Timur Tengah dan seluruh dunia. Kita ketahui bahwa Indonesia bagian dari komunitas internasional. Tentu Bapak Ibu tidak boleh memandang sebelah mata implikasi ekonomi, sosial, budaya, politik dari perang ini akan sampai ke ruang-ruang kehidupan kita. Kenaikan harga BBM, ya minyak akibat konflik Iran-Israel, ya kemudian terjadinya potensi inflasi di berbagai seluruh dunia hingga polarisasi ideologi di tengah-tengah masyarakat. Ini sebagai konsekuensi yang bisa kita rasakan secara nyata. Bapak Ibu dan hadirin dialog pada hari ini, kita ketahui bahwa di sisi lain Indonesia mempunyai peran yang sangat strategis dan tidak boleh dipandang sebelah mata karena Indonesia menjadi hampir negara muslim terbesar di dunia yang ikut ambil bagian dalam perdamaian dunia. Dan sebagai bangsa yang besar yang menjunjung tinggi perdamaian dunia, yang itu termaktub dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945,
bahwa Indonesia harus ikut mengambil bagian dari konflik Iran-Israel, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tidak berpanjang lebar lagi Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, dialog publik ini saya kira menjadi wadah penting bagi kita semua untuk membedah secara jernih dan objektif apa yang sebenarnya terjadi terhadap perang ini. Apakah konflik agama, apakah konflik ekonomi, bahkan apakah konflik merebut kekuasaan di seputar Timur Tengah. Karena kita tahu bahwa Timur Tengah adalah sumber minyak dunia dan itu tergantung ya. Jadi Iran itu sangat memainkan peranan penting ya. Hampir 2/3 minyak dunia itu hampir lewat di Selat Hormuz dan itu dikuasai oleh Iran. Akhir kata Bapak Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, khususnya rektorat, kemudian dekanat, kemudian panitia yang sudah menyempatkan, kemudian mempersilahkan ya diskusi publik ini. Semoga diskusi publik ini menjadi pemantik, ya menjadi diskusi yang konstruktif bagi kita. Semoga apa-apa yang nanti yang kita diskusikan itu menjadi rekomendasi kita terhadap konflik Iran dan Israel. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum itu Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan memanggil dua narasumber kita yang kompeten pada malam hari ini. Yang pertama kami memanggil dengan hormat Bapak Sarmawi LC-MA yang akan membawakan dari sisi perspektif Iran. Dengan hormat kami persilahkan, kita beri aplaus Pak Sarmawi. Kita melangkah ke acara yang keempat, yaitu pembukaan dan perkenalan narasumber yang akan dipandu oleh moderator dan sekaligus akan memandu kita selama kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Dialog Publik Universitas Jakarta, Konflik Iran-Israel, Perspektif Global dan Implikasinya bagi Indonesia. Saya tidak akan berbasa-basi lagi karena yang basa dan basi sudah disampaikan sejak tadi. Insya Allah kita akan fokus ke diskusi pada malam hari ini yang akan membahas putar geopolitik, khususnya konflik Iran dan Israel yang selama 2 minggu kemarin menghiasi televisi kita, handphone kita, laptop kita, dan bahkan alam pikiran kita. Itu tentunya tidak hanya sekedar mengganggu pikiran kita, tetapi juga mengganggu akal sehat publik dan akal sehat dunia. Menyaksikan betapa sebuah pertempuran ideologis yang mungkin hari ini paling dahsyat di antara perang-perang lainnya. Hari ini telah hadir bersama kita 2 dosen andalan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jakarta. Sebelah kanan saya, kalau MC bilang tadi mewakili Iran katanya kan, karena memang kebetulan beliau alumni Iran. Alumnus UISU, Universitas Islam Sumatera Utara, dan S2-nya di KUM ya, S1 S2-nya di KUM University di Iran. Ini kampus ideolognya Iran. Kalau di kita mungkin ada UIN, tetapi terkadang ideologisasinya agak belum maksimal. Tapi kalau di KUM ini luar biasa proses ideologisasinya, sehingga nanti kita akan dengarkan betapa paparannya yang tajam dan ideologis akan kita dengarkan bersama. Yang kedua dosen HI FISIP Unija juga, Bung Kamal, beliau alumni Universitas Erlangga dan Universitas Indonesia yang pada malam hari ini telah bersama-sama dengan kita untuk membahas secara detail sebenarnya apa motif terciptanya konflik di wilayah Timur Tengah yang melibatkan 2 negara besar, Israel dan Iran, yang kemudian didukung oleh sekutu-sekutunya
Amerika, Rusia, China, Yaman, Lebanon, dan lain sebagainya. Untuk itu saya ingin melihat perspektif dari pengamat Timur Tengah ini, Bung Sarmawi. Kira-kira sebenarnya akar masalahnya itu dari mana sih? Sehingga begitu besar kebencian Israel itu terhadap Iran, dan begitu juga perlawanan dari Iran begitu besar terhadap Israel. Silakan langsung dijelaskan. Kita santai aja, jangan usah ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tolub, Wakil Rektor, yang telah memberikan waktu dan tempat. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Rektor yang telah menginisiasi dengan Pak Dekan FISIP untuk mengadakan acara ini, yang dimana sehingga Universitas Jakarta ini berkontribusi mengikuti perkembangan geopolitik di dunia saat ini gitu. Kenapa ini penting? Karena setiap manusia akan menuliskan sejarahnya masing-masing di dunia ini. Itu tidak akan pernah lepas. Apakah kita orang yang menuliskan sejarah ataukah kita hanya ikut-ikutan di dalam sejarah dunia ini gitu. Ada sebuah cerita, bukan cerita. Kenapa saya anggap ini sejarah, ini saya angkat penting di sini. Ini berkaitan dengan cerita tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu dibakar hidup-hidup. Dan ada cerita tentang seekor burung yang mencoba membawa air, ingin berkontribusi memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Mungkin Pep Guardiola, pelatih Manchester City, nggak mengungkapkan cerita aslinya. Dia hanya menceritakan kisah ini gitu. Tapi semua orang tahu bahwa ini kisah tentang Nabi Ibrahim, yang burung ini mencoba membantu Nabi Ibrahim walau hanya dengan setetes air. Kenapa cerita ini saya bawa di sini? Di cerita itu dikatakan bahwa hewan-hewan lainnya bertanya kepada sang burung, "Wahai burung, engkau tahu bahwa keperbuatanmu tidak akan ada manfaatnya untuk menghilangkan api yang ada ini. Ini akan membakar Nabi Ibrahim." Tapi sang burung menjawab bahwa saya melakukan ini, saya tahu bahwa ini tidak akan membantu Nabi Ibrahim sama sekali. Tapi saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa saya berada di garis yang saya anggap benar, sehingga membedakan posisi saya dengan yang lainnya. Saya berkontribusi dalam mengambil posisi ini. Gitu. Ini berhubungan dengan yang sejarah tadi. Gitu. Kenapa ini diangkat cerita ini? Karena di sini ada konflik yang besar antara Iran dan Israel. Gitu. Dan kita ada saat ini di dunia ini. Gitu. Dan kita jadi saksi hidup atas perang yang terjadi saat ini. Gitu. Di sini titik poinnya. Gitu. Kita ini mau jadi penonton atau orang-orang yang mencoba berkontribusi terhadap setiap gerakan yang terjadi di konflik ini gitu. Tinggal kita pilih saja, kita semua bebas memilih yang mana yang menurut kita yang rasional dan masuk akal sesuai dengan akal sehat kita, kontemplasi kita, kepercayaan kita, silahkan saja dipertanggungjawabkan masing-masing. Semua orang bebas dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelum saya memulai ke tema asli, saya ingin mengambil berkah, karena saya orang Islam, saya ingin mengambil berkah dari ayat Al-Quran dan beberapa pandangan-pandangan terkait Palestina dan Israel gitu. Sehingga karena saya secara pribadi tidak punya pandangan pribadi yang sehingga orang lain ingin mengikuti gitu. Tapi saya ini masih mengikuti orang-orang terdahulu yang memang memiliki pemikiran-pemikiran yang mendalam dan kompeten. Gitu. Ayat tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa u'iddalahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi
mereka, musuhmu, dengan kekuatan yang kamu miliki. Kita disuruh, di dalam ayat ini, kita disuruh untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan ataupun kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini, supaya kita tidak bisa ditindas maupun ditaklukkan. Ini ada hubungannya dengan kejadian Iran ini gitu. Dan ada implikasinya terhadap Indonesia seharusnya gitu. Jika ayat ini dipakai untuk membangun kekuatan Indonesia, jika saat ini misalnya dunia, negara-negara, ada 5 negara yang memiliki hak untuk membuat nuklir, senjata nuklir ya, bukan nuklir, senjata nuklir. Dan yang lainnya tidak boleh. Kalau nuklir itu boleh, senjata itu nuklir itu boleh, kenapa yang 5 ini boleh? Kenapa yang lain tidak boleh? Kalau ini tidak boleh, terus kenapa yang 5 ini punya? Ini logika di dunia yang sering dipakai oleh imperialisme. Jadi kita tidak bisa ikut-ikutan belajar tentang nuklir untuk membangun kekuatan nuklir kita. Kan tidak rasional. Saya juga mungkin tidak mempercayainya. Apakah dulu Indonesia ini memang betul-betul pakai bambu runcing gitu? Masa nggak ada besi di Indonesia gitu? Satu, yang kedua, orang pakai senjata, kita pakai bambu runcing. Ini dia. Pakai tidak. Allahu Akbar Indonesia itu. Makin tidak masuk akal lagi gitu. Makanya sulit gitu. Harusnya kan ketika musuh pakai pistol, minimal kita harus punya pistol gitu. Itu tidak mungkin kita lakukan dengan keadaan seperti itu gitu. Makanya kita disuruh untuk kalian juga harus bangun kekuatan. Ayat ini bercerita siapa saja. Buatlah kalian kuat. Jangan mau lemah gitu. Karena kalau kalian lemah, kalian akan ditindas. Gitu. Orang mahasiswa atau siswa-siswa yang banyak kita lihat dibully itu kan karena menunjukkan sisi lemahnya gitu. Tapi coba tunjukkan ke dirinya kuat gitu. Pasti tidak akan ada yang berani menindas dia gitu. Ini tentang berkaitan dengan ini. Untuk perspektif keindonesiaannya, dan ada lagi tentang kita semua tidak mencintai perang. Secara fitriah, secara alamiah, kita ini menentang adanya perang. Semua kita cinta damai. Tidak ada di dunia ini manusia yang suka berperang. Pasti semuanya, lahiriahnya itu cinta damai gitu. Tapi kenapa bisa perang itu terjadi gitu? Karena ada seseorang yang mencoba melanggar hak-hak orang lain gitu, sehingga perang itu terjadi. Pertikaian itu terjadi, baik secara skala pribadi maupun skala negara maupun skala benua gitu. Itu selalu ada minimal seseorang yang sedikit gila untuk melewati garis itu gitu. Misalnya dulu ada Hitler, perlu ada orang-orang seperti itu sehingga perang itu terjadi. Sekarang ada Netanyahu gitu, berani menyerang langsung ke negara lain gitu. Di dunia modern yang semua media melihat gitu. Ada Trump, berkumpul 2 orang sehingga perang ini terjadi gitu. Dan Iran yang punya rasionalitas, punya kekuatan ya berani melawan gitu. Satu-satunya setelah perang dunia kedua tahun 45 selesai, satu-satunya negara di dunia ini yang berani menyerang Amerika secara langsung, kepentingan Amerika itu hanya Iran. Pertama itu di Ainul Asad, pangkalan militer di Irak. Yang kedua, pangkalan militer yang ada di Qatar dan di Irak. Gitu. Tidak ada satupun di dunia ini yang berani melawan Amerika, bahkan Rusia, bahkan Cina. Tidak pernah, mereka hanya perang urat saraf. Yang betul-betul berani menunjukkan kekuatan, jika kalian melanggar ini, kami akan menyerang gitu. Di sini bukti kekuatan itu gitu. Kenapa saya angkat tentang perdamaian, kita cinta damai ini? Ada sebuah tulisan, itu adalah puisi yang dari Persia, Iran, dibawakan oleh Sa'di dan ditulis di pintu masuk PBB. PBB ini juga kita nggak tahu ini fungsinya apa di dunia ini. Hanya ketika Israel menyerang, diam, ketika Iran menyerang, mereka semua mengutuk. Gitu. Kenapa yang menyerang pertama ini tidak disalahkan? Dia beraksi itu karena ada aksi. Tidak mungkin ada bereaksi tanpa ada aksi gitu. Apa yang ditulis itu? Saya bacakan dengan bahasa Persia. Bani Adam as-zoyek digaran, kedar oparinash zeyek guharan. Cu uzwi bedar de owar dar rujgor,
degar azuhuro nataun karor. Tukeh muhnati di garon ban kami bi kami nashoy nomat nahonat odami. Artinya apa? Mungkin asing bagi orang mendengar bahasa Persia gitu. Tapi saya bawakan supaya Mirip bahasa Sunda nggak asing? Nah, Bahasa Sunda. biar lebih agak dikenal gitu. Artinya apa? Anak-anak Adam itu seperti anggota tubuh gitu. Maksudnya apa? Ketika satu anggota tubuh tersakiti, maka tubuh lain juga akan merasa sakit. Gitu. Itulah hubungan manusia gitu. Satu merasa sakit, maka yang lain juga akan merasakan sakit. Karena mereka semua terhubung. Kenapa? Karena mereka berasal dari satu penciptaan. Oke? Dari satu hakikat yang sama. Maka jika ada seseorang yang tersakiti di dunia ini, misalnya Palestina, ataupun orang-orang Myanmar disakiti, manusia yang lain tidak merasakan sakit, maka sebenarnya bisa dipertanyakan kemanusiaannya gitu. Karena manusia ini ketika satu disakiti, manusia yang lain seharusnya merasakan sakit gitu. Kita semua bisa menyaksikan bagaimana penindasan yang terjadi di Palestina gitu. Dan berdasarkan data yang terakhir itu 56.000 orang yang mati itu adalah perempuan dan anak-anak gitu. Dan kebanyakan tuh rumah sakit hancur. Padahal kan ada aturan perang gitu. Yang perang itu hanya menghadapi militer gitu, bukan anak-anak dan perempuan. Tapi semua kita bisa melihat itu gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, kutipan dari pendiri Bapak Bangsa ini, karena kita juga orang Indonesia, kita harus coba melihat pandangan Soekarno tentang konflik Palestina dan Israel ini. Sebenarnya sih bukan konflik, tapi lebih tepatnya kalau dalam mata ideologi Iran itu penjajahan, gitu. Bukan konflik. Garisnya itu di sini. Ini adalah penjajahan di atas dunia. Soekarno bilang, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan ke bangsa Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia menentang penjajahan Israel. Bahkan Soekarno bilang penjajahan ini bukan konflik gitu loh. Soekarno bilang ini penjajahan. Sehingga sampai saat ini Indonesia itu tidak mengakui yang ada yang namanya negara Israel. Gitu loh. Ini dari pandangan Soekarno. Gitu. Bahkan dalam undang-undang kita kan, pembukaan undang-undang kita itu ada menentang segala penjajahan di muka bumi ini gitu. Ini yang ketiga. Terus ada lagi saya ingin sedikit menanggapi isu-isu yang beredar misalnya dari salah satu seorang ustadz yang mungkin baru mu'alaf bicara tentang Islam, tiba-tiba bicara tentang Iran, bicara tentang sejarah Iran. Mungkin dia ilmunya cukup luas gitu sehingga berani berspekulasi seperti itu. Dia bilang bahwa Iran ini bestinya Israel dulunya gitu. Ini sungguh aneh. Dulu ya dulu gitu. Mau mazo. Yang dulu itu ya dulu gitu. Sekarang ini lain lagi gitu. Sekarang ini apa? Itu yang kita bicarakan gitu. Dulu itu ya betul bahwa Iran itu badan intelijennya atau Safak itu dididik oleh Mossad di sebelum tahun 79. Setelah tahun 1979 terjadi revolusi Islam Iran, semua yang berhubungan dengan Israel maupun Amerika itu dibuang bersih dari Amerika. Bahkan ada satu museum intelijen di kedutaan Amerika yang ada di kota Tehran itu jadi museum dan ada buku hasil ada kan itu ada fotokopi ya yang untuk memotong-motong dokumen-dokumen gitu. Itu mahasiswa Iran mengumpulkan dokumen-dokumen ini dan disatukan. Itu bagaimana Amerika ini memata-matai seluruh negara yang ada di Asia Tengah dan Asia Tenggara gitu. Dan di dalam satu halaman ada halaman ini tebalnya itu ribuan. Laporan intelijen Amerika di kedutaannya itu gitu. Di situ ada tentang bahkan kerusuhan tahun 65 di Indonesia gitu. Tentang G30 SPKI. Laporannya itu ada di situ gitu. Bagaimana Amerika ini memata-matai tentang kerusuhan Indonesia. Ini yang ketiga gitu.
Tentang tadi bahwa ada yang mencoba memisahkan, misalnya bahwa Iran ini Syiah bukan Islam dan mereka ini membela bukan untuk membela Palestina gitu. Mereka ini diserang, Iran ini menyerang karena diserang gitu. Ini narasi-narasi yang mencoba menjauhkan Iran dari pandangan dunia supaya bahwa konflik ini sebenarnya konflik ya karena Iran diserang aja, makanya Iran ini diserang gitu. Kita ingin bilang, salah satu pimpinan kita kan dulu Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata, jika dia bukan saudara seimanmu, maka dia saudara manusiamu gitu. Dia saudara dalam kemanusiaanmu gitu. Jadi coba berpikir itu bahwa dari sini aja kita bisa memahami Ali bin Abi Thalib itu mengatakan kita ini semua manusia gitu. Toh kalaupun tidak seiman ya tidak masalah gitu. Minimal dia seorang manusia yang derajatnya lebih ditinggikan daripada hewan, gunung, malaikat gitu. Ada sesuatu hal yang dimiliki manusia ini sehingga dia lebih tinggi daripada sesuatu yang lain gitu. Ini kutipan-kutipan yang coba saya angkat untuk memulai diskusi ini gitu. Kembali ke tema awal, bagaimana sebenarnya Iran memandang Israel? Iran tidak memandang Israel itu sebagai sebuah negara. Titik. Konkret. Tidak ada yang namanya solusi dua negara. Bagi Iran, Palestina harus diserahkan kepada orang-orang Palestina. Tidak ada koma, tidak ada garis, pokoknya titik. Intinya seperti itu. Negara ini harus dikembalikan ke orang-orang Palestina. Yang ada orang Islamnya, ada Kristennya, ada Yahudinya gitu. Ini bukan konflik antar agama gitu. Ini konflik kemanusiaan, konflik penjajahan. Garis Iran konkret, tidak ada yang namanya solusi dua negara. Walaupun Indonesia mempercayai state solution, solusi dua negara. Iran tidak mengakuin itu. Sehingga pada suatu hari Ahmadinejad itu mengatakan di sidang PBB, Israel harus dihapuskan dari peta dunia. Ini baru presidennya yang ngomong gitu. Belum pimpinan tertinggi revolusi Islam Iran gitu. Ini masih seorang presiden yang bisa diganti ya 4 tahun sekali gitu. Dia punya pandangan seperti itu gitu. Ini bagaimana negara bisa terideologi seperti itu gitu. Begitulah bentuk pandangan Iran terhadap Palestina dan Israel. Satu-satunya negara yang diakui Iran itu adalah Palestina, bukan Israel. Sehingga ini jadi ancaman buat Netanyahu. Pernah suatu kali Netanyahu itu diwawancara. Yang mewawancara ini bertanya kepada Netanyahu, apa sih yang membuatmu khawatir di dunia ini? Kamu ingin 3 alasan, apa yang membuatku khawatir di dunia ini? Yang menakutkan diriku itu apa? Pertama, Iran. Yang kedua, Iran. Yang ketiga, Iran. Itu bisa dilihat di videonya. Kenapa? Gitu loh. Terus bagaimana ini orang-orang Islam ini mencoba konfliknya ini dibawa ke konflik agama gitu. Yang dia bawa Netanyahu ini Iran. Kenapa dia bisa takut betul dengan Iran ini? Apa sih yang menakutkan Iran ini? Yang menakutkannya ya karena Iran ini punya undang-undang. Undang-undang loh, bukan peraturan tahunan gitu loh. Ini undang-undang bahwa Iran memiliki kewajiban sebagai sebuah negara Republik Islam Iran semenjak tahun 1979 itu adalah pembebasan Palestina. Gitu. Negara yang pertama diundang ke Iran setelah revolusi Islam Iran itu dan bertemu langsung dengan Imam Khomeini itu adalah Yasser Arafat. Bapak pejuangnya Palestina gitu. Dia yang bertamu dan di situ Imam Khomeini bilang, siapapun yang membantu negara Palestina, kami selama Republik Islam Iran ini berdiri, kami akan membantunya tanpa pandang bulu, siapapun itu. Begitulah getolnya Iran berbicara tentang Palestina ini. Sehingga Imam Khomeini itu membuat sebuah hukum, bahkan sampai kepada tingkatan fatwa, itu mewajibkan umat muslim sedunia memperingati Hari Al-Quds sedunia. Hari Al-Quds sedunia ini itu dilaksanakan turun ke jalan pada hari Jumat terakhir setiap bulan Ramadan.
Sampai di situnya Iran, Imam Khomeini khususnya, karena dia bapak negara Republik Islam Iran ini, dia memfatwakan itu gitu. Baik, wajib bagi umat muslim untuk turun ke jalan menentang Israel untuk membebaskan Palestina di hari Al-Quds sedunia. Jadi itu motif utamanya ya berarti? Iya, itu gitu. Sampai di tingkat fatwa gitu. Mau sampai ke fatwa wajib gitu. Oh, kalau di kita kan ada undang-undang Iya. bahwa kita di preambul Undang-Undang Dasar 45 Indonesia harus terlibat dalam perdamaian dunia dan menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas muka. Betul. Ini ayat-ayat ilahiyah dengan ayat-ayat konstitusi ini. Iya. Barangkali ada kesamaan antara Iran dan Indonesia. Tapi tahan dulu sebelum dijawab, saya ingin menyampaikan perspektif lain dari Pak Kemal ini, dosen hubungan internasional juga. Sebenarnya apa sih motif utama Israel menyerang Iran itu? Oke, baik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum, shalom aleichem, salam sejahtera bagi kita semua. Kalau salam alaihim itu Israel juga? Ya, Oh, Israel begitu ya. supaya adil. Iya. Supaya adil. Baik, hormat saya kepada Ibu Rektor dengan para dekan, termasuk dengan Bapak Moderator. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke dalam motif Israel dulu, ini sebenarnya kalau kita lihat konflik antara Iran dengan Israel ini kan cukup menarik ya. Roda sejarah ini bergerak sekali gitu. Israel yang direpresentasikan sebagai kekuatan Yahudi, sementara Iran yang direpresentasikan sebagai kekuatan Islam Syiah, yang dulu adalah dua kelompok ini adalah kelompok yang termarginalkan, sekarang menjadi pemain utama dalam geopolitik di Timur Tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang konsep ideologi Iran ya, yang mungkin terinspirasi dari Islam Syiah, itu mungkin ada satu tokoh yang dihormati dalam Islam Syiah, yaitu Hussein, anaknya Ali bin Abi Thalib. Dia berani melawan kekuatan imperium yang sangat besar. Saat itu adalah Bani Umayyah yang dipimpin oleh Yazid. Sementara dari sisi Yudaisme, dulu ada tokoh dalam agama Yahudi bernama Shimon Bar Kokhbah. Dia juga pernah melawan imperium besar, yaitu imperium Romawi ketika tanah. Dulu kan sejarahnya Israel pernah diduduki sama imperium Romawi, dan dua tokoh Israel ini, atau apa namanya, Pak? Karena setahu kami Israel belum pernah ada negara sebelum 1948. Israel kuno ketika dulu dijajah sama imperium Romawi. Berarti namanya bukan Israel. Ya, namanya, Ada yang lain. Judea, State of Ya, Judea oke, saat oke, itu, oke. Ya, seperti ya. itu. Nah, mungkin kedua tokoh ini yang menginspirasi kedua negara ini menjadi cukup nekat, termasuk juga Iran pun juga bisa kita kategorisasikan sebagai negara yang nekat, dan Israel pun juga bisa kita anggap sebagai negara yang nekat. Oke, pertama kali saya harus menjelaskan dulu Israel itu sebenarnya negara apa sih? Apakah dia itu negara Yahudi dalam konteks Judaism, dalam konteks agama, atau hanya negara Yahudi dalam konteks culture aja? Maksudnya dia tidak menjalankan hukum halakha. Halakha itu seperti syariat Yahudi. Karena dalam teks proklamasi pembentukan negara Israel, dalam alinea yang ke-11 itu tidak disebutkan Medinat Halakha, tapi disebutkan hanya Medinat Yehudit. Beom sium hamandat habriti aleret Israel ufeto get vehat historit azeret ha umot ha muhadot Medinat Yahudi hi Medinat Israel, yaitu negara Yahudi, negara Yahudi yaitu negara Israel, bukan Medinat Yehudit vi Medinat Halakha, bukan. Cukup stop sampai di situ. Jadi sebenarnya secara konsep ini kan masih agak mengambang, apakah berdasarkan hukum halakha atau tidak. Kenapa begitu? Karena di dalam sekte agama Yahudi itu banyak variasinya. Kan Israel itu kan mengakomodir semua. Karena sejarah berdiri negara Israel modern ini kan karena ketertindasan orang-orang Yahudi di Eropa. Yang digagas oleh seorang wartawan namanya Theodor Herzl. Dia itu seorang reformis, bukan seorang Yahudi ortodoks. Jadi pandangan dia tentang negara Israel, kan ada bukunya yang terkenal kan, negara Yahudi. Itu dia tidak mengimajinasikan negara Yahudi itu menjadi negara Yahudi yang diatur oleh hukum halakha. Nanti ada implikasinya terkait geopolitik. Apa sih yang membedakan negara Yahudi biasa dengan negara Yahudi halakha? Karena perbedaan sekte di dalam Judaism itu mengakibatkan, berimplikasi terhadap perbedaan pandangan di internal Zionis.
Jadi Zionis itu nggak satu secara pandangan. Kita nggak bicara Yahudi yang anti Zionis ya, seperti kelompok NATO Reikarta. Ada memang kelompok Yahudi ultra ortodoks. Makanya ketika kita bicara konflik Israel Palestina atau Israel Iran itu menyangkut masalah agama, yang enggak. Memang betul ada kelompok Yahudi ultra ortodoks yang anti Zionis. Itu memang harus saya ungkapkan di sini karena mereka ini negara Israel yang sekarang nih dianggap melanggar perintah Tuhan gitu. Karena Mesiasnya kan belum datang. Mosya ben Davidnya belum datang, jadi nggak boleh mendirikan negara Yahudi sesembarangan itu gitu. Baru Lionel Messi aja yang hadir ya, yang lain belum ada. Nah, setelah itu ini ada perbedaan juga di kelompok Yahudi ortodoks ya, yaitu kelompok Chabad namanya. Chabad itu kelompok Yahudi ortodoks yang menganut Zionisme. Nah, Zionisme versi Chabad ini berbeda dengan Zionisme versi Herzl. Karena implikasinya itu, yang satu Yahudi ortodoks. Motif sebenarnya Israel itu adalah salah satunya adalah faktor kesejarahan kalau begitu, sehingga dia menyerang Iran. Kalau menyerang Iran itu sebetulnya respon. Ini begini, kenapa Israel itu menyerang Iran? Kan alasannya kan karena Iran punya senjata nuklir. Ya. Apakah itu betul alasan utamanya Iran itu punya senjata nuklir? Kan kalau kita bicara HI kan ada namanya teori konstruktivis. Bagaimana persepsi negara terhadap negara lain. Yang dipermasalahkan bukan masalah Iran memproduksi senjata nuklirnya. Prancis memproduksi senjata nuklir, Israel nggak masalah. Inggris nggak masalah. Bahkan Pakistan sendiri memproduksi senjata nuklir, Israel tidak masalah. Mungkin nuklirnya lebih kuatan Pakistan mungkin daripada Iran mungkin. Tapi Israel diem-diem aja. Kenapa Israel melihat ini sebagai ancaman? Karena Iran memang betul satu-satunya negara di dunia ini yang mengambil sikap anti-Zionis. Loh, kan banyak negara yang mendukung Palestina. Mendukung Palestina tidak sama dengan anti-Zionis. Karena mereka masih percaya two state solution itu tadi kan. Iran kan garisnya sudah jelas dia. One state solution, hapuskan Israel. Kan seperti itu. Nah, perspektif itulah yang ditakuti sama Israel. Kenapa? Iran itu menjadi ancaman. Nah, tadi terkait kalau kita bicara two state solution atau apa, ini berkaitan dengan variasi di dalam Zionisme itu sendiri. Nah, kalau kelompok Zionisme yang religius ya, yang didasarkan pada semangat Yahudi Ortodoks, dia ada namanya doktrin Eretz Israel Hashelma. Itu yang agak berbahaya sebenarnya. Tanah Israel Raya. Nah, itu yang atau tanah yang dijanjikan Tuhan terhadap ini. Ya, bahasa umumnya seperti itu, betul. Nah, pertanyaannya apakah masyarakat Israel itu, khususnya kaum reform atau kaum yang non-ortodoks itu masih mengamini itu? Jawabannya enggak. Buktinya apa? Israel dengan Yordania itu bisa berdamai. Israel dengan Mesir itu bisa berdamai. Kenapa? Karena ketika itu diimplikasikan, semua itu akan kena. Sinai kena, Yordania kena, Libanon kena. Ya, karena berdamai barangkali Jordan dan Mesir bagian dari negara yang kalah perang dari Israel pada saat itu. Sehingga dia takluk dan menyerahkan diri kepada Israel. Bukan, maksud saya kenapa Israel mau berdamai dengan Mesir atau Israel mau berdamai dengan Yordan, karena doktrin itu sudah dihilangkan. Kalau misalnya kita bicara doktrin itu masih ada, dari sisi Israel ya dia tidak akan mau berdamai. Karena sebelum perang di Bukit Sinai itu, negara Arab versus Israel, negara-negara Arab itu masih ideologis. Dia masih ideologis dan dia masih berani untuk berperang walaupun hanya berapa hari dan kalah. Ya, tapi setelah itu, ya semua tunduk kepada kekuasaan Barat dan berkompromi akhirnya. Karena orang-orang Zionis Israel dan Amerika dia meyakini betul bahwa dua kemenangan yang menjadi prasyarat diambilnya kembali Al-Quds Palestina oleh umat Islam adalah pintu Suriah dan pintu Rafah di Mesir. Kalau dua negara, dua pintu ini sudah dikuasai, maka mengambil Al-Quds, Yerusalem itu bukan hal yang bukan hal yang sulit. Makanya sebenarnya dia tidak terlalu takut dengan Iran. Yang dia takut adalah biladi Sam. Ya kan, negara Sam yang berjumlah 4 itu, yang apabila semuanya dikuasai oleh kelompok Islam yang memang masih punya hati terhadap Palestina. Tanpa itu, maka yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi
dan para penakluk-penakluk Yerusalem Al-Quds lainnya itu tidak akan bisa dilakukan. Karena Suriah hidupnya dari bantuan Amerika, Mesir apalagi, Jordan juga begitu. Mereka semua bergantung kepada negara barat, khususnya Amerika dan Inggris. Barangkali kalau dari sisi itu, sebenarnya narasi sejarah apa sih yang paling pas untuk Israel sehingga membenci dan menyerang Iran langsung gitu? Menyerang Iran langsung. Oke, kalau kita bicara Israel menyerang Iran langsung ya karena sikapnya Iran terkait menolak two state solution. Itu yang jelas betul-betul karena kan bukan masalah nuklirnya tadi yang saya jelaskan, tapi itu masalah bagaimana Iran itu satu-satunya negara, kita bicara negara ya, yang mengambil sikap anti terhadap Israel. Itu fakta. Dan Iran itu memang kan seperti yang dijelaskan sama Bapak tadi juga memang memiliki aset-aset kelompok-kelompok non-negara yang ada di wilayah-wilayah sekitar Israel yang dianggap ini mengganggu keamanan Israel. Hizbullah misalnya. Lalu ada kelompok-kelompok yang ada di Suriah misalnya. Makanya semenjak Bashar al-Assad tumbang ini kan ada pembersihan juga proksi-proksi Iran di Suriah oleh pemerintahan Suriah yang baru, karena mungkin pemerintahan Suriah yang baru kiblatnya tidak ke sana. Termasuk juga ada kelompok Houthi di Yaman yang sebenarnya secara jangkauan kan dan secara kepentingan geopolitik sebenarnya ini tidak ada kaitannya juga dengan Israel kan. Yaman karena kan doktrin negara Israel Raya itu tidak sampai ke Yaman gitu loh. Tapi kan berkonfrontasi dengan aktor non negara ini namanya Houthi. Nah ini yang mengakibatkan Israel itu melihat bahwa sebenarnya poros-poros perlawanan atau ancaman kedua bagi Israel, ancaman pertama buat Israel itu sebenarnya perpecahan di internal. Itu yang paling ditakuti sama Israel. Kalau kita bicara Perdana Menteri Netanyahu yang tadi dibicarakan itu kan bahasa diplomatis tadi aja. Apa hal yang paling ditakuti? Iran. Sebenarnya yang paling ditakuti sama dia adalah kekuatan oposisi di Israel. Karena Netanyahu itu pada dasarnya adalah pemimpin yang lemah. Sangat lemah. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Perilaku dia di Gaza itu bukan menunjukkan kekuatan dia atau ketegasan dia sebagai seorang pemimpin. Atau kehebatan dia sebagai seorang pemimpin. Karena dia berpikirnya di Netanyahu itu jadi Perdana Menteri hari ini, itu kan menggantikan Yair Lapid, salah satu tokoh oposisi Israel yang pemikirannya cukup reformis. Dan dia didukung oleh 6 partai agama. 6 partai agama, satu partai yang agak-agak semi sekuler ya, namanya Partai Likud. Nah dia karena dia tidak mau kehilangan kursi kekuasaannya di parlemen di Knesset itu, karena kan pengangkatan Perdana Menteri kan mekanismenya lewat parlemen. Dia sudah mengumpulkan partai-partai agama itu, ketika dia menghentikan perang di Gaza atau perang Gaza itu berubah cara ya, itu dia akan ditinggalkan oleh orang-orang itu. Kan banyak kelompok-kelompok ekstremis Yahudi yang mengancam untuk mengundurkan diri dan menarik dukungannya kepada Netanyahu. Seperti misalnya Smotrich Bezalel, Menteri Keuangan Israel, dia dari partai agama. Oh, jadi bisa kita disahkan bahwa motif utama sebenarnya penyerangan kepada Iran dan juga kepada wilayah pendudukan di Gaza itu motif politik dan motif kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan Netanyahu yang mulai meredup dan mulai lemah ini, Pak. Dalam konteks perang Gaza betul. Kalau kita bicara perang Gaza ya, perilaku Israel. Tapi kalau untuk perang Iran? Enggak. Karena konsolidasi nasional ketika bicara Iran itu akan terjadi. Mau Israel itu yang paling sekuler, mungkin mau orang Israel yang reform pun juga pasti akan mengambil tindakan itu. Makanya kan ada banyak spekulasi pertanyaan, apakah tindakan Netanyahu ini nekat menyerang Iran ini dalam konteks melakukan konsolidasi nasional. Karena kan ketika kita lihat perang Gaza, banyak masyarakat Israel yang demo untuk menghentikan perang Gaza karena sasaran-sasarannya tidak ada yang bisa dicapai. Pembebasan sandera pun tidak, banyak kerugian Israel dalam perang di Gaza ini. Terus juga Israel juga terisolasi secara diplomatik. Ya kita tidak bisa pungkiri ya, banyak sekutu-sekutu Eropa juga yang terkadang melihat perilaku Israel di bawah rezim kanan. Saya tidak bicara Netanyahu sebagai personal ya, tapi ini rezim ultra kanan ini sangat memaksakan kehendak gitu loh untuk chauvinis gitu ya. Ya, lebih chauvinis dan tidak rasional untuk masuk terus ke Gaza. Nah, mungkin ini dalam upaya dalam konteks
melakukan konsolidasi nasional, yang saya takutkan itu memang mempercepat ini. Ya, memang saya akui ya, konfrontasi dengan Iran secara terbuka itu pasti akan terjadi, cepat atau lambat. Tapi mungkin tidak sekarang, karena Israel belum siap. Oke, sekarang ceasefire udah dimulai beberapa hari yang lalu ya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saya melihat di TV, Houthi sudah mewakili Iran untuk menyerang ulang Israel dengan roket-roketnya hari ini. Kira-kira prediksi ke depan seperti apa? Sementara kan perang belum selesai. Ya. Kenapa? Karena ini masih gencatan senjata. Artinya kita beri waktu untuk istirahat. Dan Israel pun sudah menerima bantuan, kalau kita lihat dari citra satelit itu, bantuan-bantuan dari negara Eropa untuk militer. Itu terlihat setelah gencatan senjata, bantuan militer itu langsung masuk. Dan Israel memang bersiap untuk itu. Dan Iran untuk skenario itu sudah siap. Kenapa gencatan senjata ini bisa terjadi? Ini karena ada dua kelompok ya di Iran ini. Ada dua pandangan politik. Pertama itu reformis, yang diwakili oleh presiden sekarang. Dan dulunya Rafsanjani, Hasan Rouhani, itu bagian dari kelompok reformis ini. Yang satu lagi itu ada yang namanya konservatif. Orang-orang yang memang bergerak di garis wilayatul faqih atau pimpinan tertinggi sekarang. Mereka itu ikut patuh dan taat dengan apa yang dikatakan pimpinan tertinggi ini. Apa katanya? Bersama Amerika dan sekutunya ini tidak pernah ada yang namanya negosiasi. Karena mereka ini tidak ada satupun cakapnya, omongannya yang bisa dipegang gitu. Dan itu terbukti gitu. Tapi kaum reformis ini cenderung suka berdialog gitu. Tidak suka terlalu berperang. Cuman ketika diserang, bangsa Iran itulah yang langsung bisa bangkit gitu. Kenapa pimpinan tertinggi ini membuat garis itu? Bahwa Amerika ini dan sekutunya ini, itu tidak bisa dipercaya gitu. Bayangkan ketika mereka berunding selama 5 hari, tidak ada kesepakatan dalam berunding loh. Coba lihat bagaimana ini perilaku sebuah negara. Dalam keadaan berunding, diwakili oleh Amerika secara tidak langsung, dan Iran tetap tiba-tiba Israel menyerang. Tapi kira-kira seminggu, 2 minggu ke depan apakah gencatan senjata ini akan berakhir? Tidak. Dan tidak akan saling menyerang kembali atau bagaimana? Karena mengingat tadi bantuan militer dari negara-negara koalisi di barat itu sudah nyampe di Tel Aviv. Iran secara tidak langsung akan berhenti jika Israel berhenti. Tapi jika diserang, dia wajib menyerang. Kenapa? Karena doktrin Islam itu kan bertahan gitu, bukan menyerang gitu. Ketika diserang, maka kita wajib menyerang. Itu di surah Al-Hajj ayat 39 gitu. Dihalalkan bagi kalian untuk menyerang jika diserang gitu. Artinya ketika Iran diserang, maka dia wajib menyerang gitu. Karena di dalam Islam itu ada satu teori, kaidah, tidak boleh menzalimi dan juga tidak boleh dizalimi gitu loh. Kalian tidak boleh menzalimi seseorang, dan begitu juga kalian tidak boleh dizalimi. Kalau kalian juga mau dizalimi, kalian sama aja dengan menzalimi itu gitu. Tapi perlu diketahui Pak Asmawi bahwa publik global rata-rata kecewa dengan berhentinya perang. Betul loh. Karena Betul. apa? Kebencian dunia terhadap Israel itu sudah sangat besar. Betul. Dan berharap kepada Iran itu mampu menghancurkan sehancur-hancurnya itu. Apa namanya? Israel. Gimana coba itu? Iya, itu kan memang pandangan masyarakat dunia mengarah ke sana. Condong membela Iran dan mendukung Iran untuk meluluh lantahkan Israel gitu. Cuman kan persoalannya ada hukum yang membentengi Iran ini gitu. Yaitu Islam gitu. Tidak bisa Islam ini berperang tanpa aturan gitu. Ketika mau berperang harus diumumkan dulu gitu. Donald Trump pun sampai berterima kasih kepada Iran karena diumumkan untuk diserang ini. Iya, kayak perang janjian begitu ya. Iya gitu. Dipikir bagi sebagian orang ini janjian aja gitu. Ini apa ya? Skenario aja, bohong-bohongan gitu. Padahal tidak. Ini ada ideologi. Ini adabnya. Ada adab, ada ideologi yang harus dijaga gitu. Makanya selalu dibilang itu, dikatakan bahwa kalian boleh punya tujuan yang benar, apapun tujuan kalian benar. Apa misalnya? Anggap aja lah ketika orang Islam ingin berdakwah, anggap ini Islam ini yang benar.
Tapi kan tidak bisa dengan cara-cara yang tidak benar gitu loh. Tujuan yang benar harus didasari oleh dengan perbuatan yang benar juga gitu. Tidak boleh memaksakan kepercayaan kepada orang lain gitu. Coba jelaskan kepercayaan-kepercayaan itu dengan rasional sehingga orang lain bisa menerima gitu. Makanya Nabi itu kan tidak pernah memaksakan kepercayaannya gitu. Makanya setiap perbuatan itu yang benar itu juga harus didukung oleh alat dan cara yang benar gitu. Tidak bisa semena-mena melakukan gitu. Walaupun Iran ini kan tidak dalam rangka menyenangkan hati semua orang di dunia ini gitu. Dia dalam kerangka menyenangkan ya kepercayaan, memegang agama dia untuk mengambil sikap, mengambil apapun yang dihadapinya di dunia ini, gitu. Ada tadi Iran sudah mengetahui bahwa negara barat sudah mengirimkan bantuan persenjataan kepada Israel. Lalu langkah Iran ini seperti apa? Iran Untuk menyikapi kondisi tersebut. Iran siap sedia, ibaratnya tangannya itu di atas tombol gitu. Ketika diserang, tombol ini jalan gitu. Itu hanya rudal balistik yang keren-kerenan sudah ribuan ya. Jadi kalau terkait dengan jumlah rudal ini ada yang menarik. Almarhum Haji Alizadeh, salah satu jenderal yang baru meninggal kemarin itu dibom sama Israel, dia pernah mengatakan, rudal Iran ini jika selama 2 tahun Iran menembakkan 200 rudal ke Israel, rudal Iran tidak akan habis. Coba hitung aja, 2 tahun dikali 200 gitu. Segitulah jumlah rudal Iran yang disiapkan untuk menghadapi ini. Iran sudah menyiapkan rudal ini semenjak tahun 79 sampai sekarang. Hampir 46 tahun disiapkan persenjataan ini untuk menghadapi ini gitu. Artinya stok rudal, drone dan lain-lainnya ini tidak terbatas gitu. Perang sekarang ini bukan lagi perang darat kita mencaplok daerah lain gitu. Ini perang tinggal tekan tombol aja, alat dan bergerak. Jadi mirip-mirip perang kayak di Point Blank begitu ya, Mobile Iya. Legend gitu ya. Cukup tekan-tekan tombol, Udah perang. tapi kelihatan gitu. Iya. Yang paling menarik lagi itu adalah setiap jenis rudal yang ada Iran pakai itu kan memiliki nama yang berbeda-beda. Gitu. Ada Al-Fatah. sijil itu burung dari itu gitu. Dari neraka yang untuk menghancurkan ababil. Ada lagi Fatah. Fatah ini apa? Ini untuk penaklukan, pembebasan Palestina. Ada lagi rudalnya itu bernama Khaybar Shekan. Apa Khaybar Shekan? Ini adalah tembok gerbang Yahudi yang ditaklukkan Ali bin Abi Thalib gitu. Itu tujuannya untuk itu gitu. Yang bisa sampai 2000 km dalam waktu 200 detik, 400 detik sampai ke Israel. Gitu. Begitulah kekuatan hypersonic. Teman-teman atau kalian bisa melihat video-video yang beredar di YouTube gitu. Banyak itu videonya, bahkan kabarnya Iran sudah menyiapkan rudal antar benua gitu. Bisa sampai ke Amerika 10.000 km. Memang untuk dipersiapkan untuk perang itu gitu. Ya, tapi itu kan belum terlihat. Ingat, ini implikasinya terhadap Indonesia ya. Kita juga harus belajar sebagai sebuah bangsa Indonesia. Kita harus belajar bahwa kekuatan itu adalah hal yang wajib dimiliki oleh sebuah negara ataupun pribadi-pribadi orang. Kita tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Indonesia harus membangun sendiri. Coba lihat ya, bayangkan Indonesia membeli pesawat tempur Rafael. Oke? Alat-alatnya itu dikuasai oleh Prancis gitu. Beli Sukhoi dari Rusia. Semua jumlah, semua kelemahannya dikuasai oleh negara lain. Tapi kan Iran udaranya lemah juga, pertahanan udaranya yang saya tahu. Lemah, Karena udaranya tidak lemah. ada apa namanya, tidak punya Tidak ada yang tidak sempurna. punya ini kan. Dia bukan pertahanan ini pesawatnya yang tidak memiliki kekuatan yang memadai di Iran itu. Iya, Iran itu kan nggak punya produksi pesawat ya. Iya. Yaitu pesawatnya ini semenjak tahun 79 yang dirawat. Pesawat Amerika dan negara-negara lain yang dia rawat sampai sekarang. Ya, ya. Makanya Iran kan tidak fokus di situ. Ya. Kenapa? Karena teknologi ini punya Barat gitu. Sewaktu-waktu bisa dihancurkan dan dikendalikan sama mereka. Dan datanya ada sama mereka, tahu kelemahannya di mana, kekuatannya di mana. Dan Iran kan tidak mau senjata yang dia pakai itu diketahui musuh gitu. Yang paling menakutkan itu kan bukan keris di depan, tapi keris di belakang.
kerisnya orang Jawa kalau begitu. Iya. Artikan aja sendiri seperti apa, tapi yang jelasnya kan seperti itu. Tapi Indonesia singkatnya memang kedua belah pihak ini memiliki motif ideologis, saya lihat. pasti motif Tadi ideologi. yang mengarah kepada motif ya menjajah Palestina dan juga menyerang negara-negara yang mendukung Palestina gitu, seperti Iran. Kalau dibilang motif yang berbau teologis ya, ya tadi tanah Israel Raya itu. Makanya kenapa pendirian negara Israel itu lokasinya di situ. Kenapa tidak di Australia misalnya? Ya, kenapa enggak di Argentina? Dulu kan ada di Amerika Ya ada Latin, tawaran gitu ya. Uganda saat itu Uganda kan. ya, di Afrika. Sebenarnya Herzl yang agak nggak ada motif teologinya, sebenarnya menerima saat itu. Theodor Herzl, yang penting kita punya satu Wilayah, ya. bentuk, bukan wilayah, satu bentuk institusi namanya negara. Itu kan yang ada di pandangan Herzl kan. Gimana caranya supaya orang-orang Yahudi ini tidak tertindas? Makanya orang-orang Yahudi itu harus punya negara supaya dia bisa membela dirinya. Nah, ketika Kongres Zionis itu dilaksanakan di Basel saat itu, yang pertama di Swiss, karena Herzl itu Belgia. Swiss, di Basel di Swiss, karena Herzl itu Yahudi dari Eropa ya, Ashkenazi Jewish dia, Yahudi Ashkenazi. Nah, dia itu di situ di Kongres Zionis itu dibahas sempat lokasinya, dan ketika yang ditawarkan sama Inggris itu salah satunya di Uganda, itu ada beberapa yaitu kelompok-kelompok agama yang menolak itu. Yang kemudian di era modern ketika kemenangan Israel pasca perang 6 hari itu muncul sebagai namanya kelompok Kahanis. Itu diambil dari nama seorang rabi Yahudi Meir Kahane. Makanya dia disebut sebagai kelompok Kahanis. Nah, kelompok Kahanis inilah yang menolak usulan itu, dan dia ini yang selalu mengglorifikasi mengglorifikasi tentang masukan-masukan teologi itu. Tapi kan ada lagi faksi reformis seperti yang terjadi di Iran juga kan, tentu ada lah faksi yang melihat ideologi ini sangat kaku, faksi konservatif, ada juga faksi reformisnya. Seperti itu. Jadi ketika apakah doktrin teologi atau doktrin Eretz Israel Hashelma itu masih relevan, itu juga mungkin dipertanyakan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam konteks Iran ya, itu kan tadi dalam konteks Palestina ya. Makanya two state solution itu sebenarnya dari sisi Israel juga sempat menerima kan. Ketika Yitzhak Rabin menandatangani perjanjian damai dengan Arafat, dan akhirnya terbukti kan ada gejolak internal. Akhirnya Yitzhak Rabin terbunuh oleh kelompok ekstremis Yahudi. Itu ketika kita bicara dalam konteks Israel dengan Palestina. Nah, bagaimana kalau dalam konteks Israel dengan Iran? Apakah ada dogmatik teologi yang kuat atau enggak? Enggak ada, karena Iran itu bukan bagian dari yang disebutkan itu di dalam Bible Yahudi sebagai tanah Israel Raya, karena kan dia tanah Persia yang jauh di sana gitu loh. Itu satu, ini memang motifnya terkait keamanan, murni keamanan. Makanya kenapa kelompok reformis dengan kelompok konservatif, masalah Iran, Hizbullah itu bisa bersatu ya karena itu. Tapi masalah Hamas enggak, masalah Gaza enggak. Mereka tidak bersatu karena kaum reformis ini terkadang mengkritisi juga apakah doktrin itu masih relevan. Nanti bagaimana jika doktrin itu diaplikasikan terhadap masalah Arab kan? Kan karena kan jangan sampai orang Yahudi itu yang dulunya tertindas menjadi penindas gitu loh. Itu kan juga Sudah terjadi hari ini. Iya, itu kan juga sudah dikritisi dan dipertanyakan sama beberapa faksi-faksi reformis di Israel. Tapi ketika menyangkut masalah Iran, inilah yang menjadikan konsolidasi negara di Israel itu menjadi kuat. Gitu. Ya, kalau kami melihat bahwa faksi reformis ataupun non reformis di Israel itu visinya tetap kolonialisme. Visinya itu tetap menjajah. Karena dari berbagai etape tahapan pergantian rejim di Israel, dari mulai presiden atau perdana menteri pertama sampai yang terakhir hari ini, tanah Israel bertambah terus, tidak pernah berkurang dalam sejarah Israel ada, pencaplokannya itu berkurang, tidak ada. Setelah menang perang di Sinai malahan lebih lebih gila lagi. Daratan yang punya Mesir diambil Sinai. Yang punya Jordan di King Border itu juga diambil. Ya, ini membuktikan bahwa di Israel itu tidak ada juga itu kelompok reformis dalam tanda petik ya.
ataupun kelompok non-reformis, karena kedua-duanya visinya itu adalah kolonialisme, bagaimana menjajah dan menguasai wilayah Palestina secara utuh. Tapi sebelum kita lanjutkan ke etape yang berkaitan dengan kebutuhan Indonesia dalam politik bebas aktif, saya ingin menyapa teman-teman yang ada di Zoom sebentar, yang di dalam sini. Kita menyapa yang di Zoom dulu. Kira-kira ada masukan, pertanyaan, ataupun kritikan terhadap narasumber dari audien? Silakan kalau ada dari Zoom dulu. Gimana Zoom? Operator? Ada yang raise hand or not? Ya, ada dari Zoom satu orang yang udah bertanya, tapi kita wakilkan karena dia catat secara ini. Secara di tulisan. inbox. Ya. Oke, ini pertanyaannya dari Dwi Febriawan, mahasiswa FISIP. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama pada intinya bahwa sejauh mana tindakan militer kedua belah pihak dibenarkan menurut HI? Itu pertama. Lalu yang kedua, apakah prinsip politik bebas aktif Indonesia ini masih relevan atau perlu disesuaikan melihat situasi global saat ini gitu? Ya, dua pertanyaan dulu Pak Dekan. Baik, terima kasih. Satu lagi barangkali yang offline. Oh iya, silakan dari belakang. Biar kita. Ya, terima kasih. Saya John Siregar, Pak, dari semester 8 Hukum, Fakultas Hukum, Pak. John Siregar. Iya, betul. Gagah betul namanya ini. Gagah. Ya. Terima kasih, tadi cukup cukup berwarna ya penjelasan dari kedua narasumber utama kita malam ini. Cuman saya mencoba, karena belakangan ini kan saya agak rajin juga ngikutin nih yang Israel, Palestina, Israel, Iran sekarang gitu. Dulu saya waktu SD, Pak, setiap jam 9 malam dulu itu SD itu ada berita, Dunia Dalam Berita. Satu-satunya di TVRI. Jam 9 itu. Jam 9. Ya. Di situ disuguhin perang antara Irak dan Iran-Irak. Betul. Dan di situ sering dipertontonkan berseliweran rudal, Pak. Di situ saya kenal ada namanya disebutin rudal Scud dulu. Irak punya itu. Iya, Irak punya. Artinya saya melihat kok ini kejadian yang hampir mirip terjadi hari ini. Israel dengan Iran. Nah, Israel dengan Iran. Nah, kemudian berlanjut terus sampai ke kemarin itu yang terakhir Palestina. Dengan Palestina, sebelumnya ada Amerika dengan Afghanistan. Gitu. Saya kira tadi sepakat, hampir semua pembicara sepakat bahwa ini bukan konflik yang didasari oleh agama. Tapi tadi Pak Kemal agak rasional bahwa ini sebuah entitas bangsa, suku, pengen ada suatu lokasi, tempat, state gitu ya. Saya kira hampir sama dengan Indonesia dulu di awal-awal, kalau kita baca sejarahnya. Karena kita merasa senasib sepenanggungan dari Sabang sampai Merauke, we need state, a state. Dan state itulah yang hari ini kita kenal dengan Indonesia. Nah, kalau Yahudi dari cerita tadi, kita bisa bahwa mereka ini tersebar di mana-mana, butuh sebuah wilayah, walaupun ditawarkan di Argentina, di mana pernah ada juga katanya di Papua Nugini. Pada akhirnya kan Inggris yang waktu itu masih menguasai. Fokus pertanyaannya apa, ya, Pak? Ini fokus, Pak. Maksudnya supaya jangan bias, Pak, tadi Ya, soal. biar fokus pertanyaannya gimana? Nah, kedua tadi saya mau mengkritik soal Pak Sarmawi yang bilang, dan teman-teman lah ya, bahwa di wilayah Israel sekarang itu belum ada state di zaman itu. Saya kira itu kurang tepat. Karena kalau ditelusuri sejarahnya, sudah ada kerajaan Israel di sana ribuan tahun lalu. Yang kemudian itu pasti, dan bukti-bukti mereka itu ada state di situ, ada. Betul. Sejak lama. Tapi setelah itu terusir ke berbagai negara, iya, ya kan betul. ya. Nah, hampir sama dengan Indonesia,
Ada state gak? Ada. Sriwijaya, Majapahit dan segalanya. Itu state di masa itu. Kemudian soal apa sih penyebabnya? Sampai sekarang, kalau Pak Sarmawi jelasin ada semacam ideologi di Iran, bahwa Israel wajib hancur harus gitu ya. Sehingga itu mendorong, saya kira ini seperti fasisme. Saya pernah baca sedikit soal Iran ini ya. Mereka itu kan Persia dulu. Kenapa begitu revolusi diganti menjadi Iran? Iran itu artinya dari Arya. Arya sama seperti Hitler yang mengagungkan ras Arya. Jadi pendiri waktu itu mereka ingin superior. Pendiri Iran kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi kalau itu. Ya, 1 menit lagi Pak, biar fokus pada pertanyaannya. Kemudian maksudnya mengurai persoalan ini, saya kira nggak bisa hanya, kita bisa dari alur sejarahnya Pak. Sejarahnya ini, Iran ini apa, Israel ini apa gitu. Secara objektif, historis. Saya kira pendekatan historis lebih rasional untuk melihat persoalannya apa. Kemudian tadi soal senjata. Saya kira yang disampaikan Pak Sarmawi itu kurang ini. Sekarang gini, bikin satu rudal itu berapa miliar gitu ya, satu rudal. Kalau dibilang dari sejak 1979 sudah ada itu, kita nggak usah inilah. Karena yang suplai mereka selama ini kan China dan Rusia. Walaupun hari ini perlombaan senjata itu semakin nyata. Korea Utara misalnya, siapa yang suplai mereka selama ini? Ya kan? Terus Israel kan yang suplai kita tahu Amerika. Jadi kita melihat seolah-olah mereka ini dipersenjatai sendiri, enggak Pak. Tuh mereka itu ada yang suplai terus tuh. Sama seperti Irak yang dulu tuh. Yang suplai Irak siapa? Yang suplai Iran siapa? Itu yang terjadi sampai sekarang. Saya kira ini yang kemudian dibiaskan seolah-olah ini konflik ada yang agama, ada yang ekonomi. Nah, kemudian posisi Indonesia apa? Saya kira kita nggak mau tahu lah sebetulnya ya. Oke nih, berapa detik lagi nih? 5 detik lagi, udah mau habis. Karena jangan dihabisi sendiri Pak. Kemudian soal itu tadi apakah tadi pertanyaan pertama kawan itu, apakah politik Indonesia masih politik bebas aktif? Gitu dalam posisi begini, ataukah harus berpihak? Nah, selama ini kan kita berpihak ini, walaupun malu-malu. Kenapa enggak tegas saya ngomong sekarang gitu? Kita berpihak. Baik, terima kasih. Kalau begitu silakan. Jadi saya simpulkan pertanyaan pertama itu tentang sebenarnya posisi Iran dan Israel dalam konflik ini dalam teori hubungan internasional seperti apa. Yang kedua juga tentang dinamika politik luar negeri Indonesia, politik bebas aktif. Apakah memang kita ini sudah sesuai dengan tracknya, ataukah kita perlu menerjemahkan ulang politik bebas aktif? Karena mengingat politik bebas aktif kita juga sebenarnya juga berpihak. Pada zaman Pak Harto, beliau menjalankan politik bebas aktif, tapi beliau juga berpihak kepada Amerika. Pada zaman Bung Karno, politik bebas aktif juga, tetapi beliau berpihak kepada Uni Soviet. Kepada itu. Hari ini barangkali perlu penjelasan dari seluruh narasumber. Apakah positioning politik bebas aktif yang dikatakan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta itu adalah sekali mendayung 2 pulau terlampaui itu, apakah masih relevan dengan kondisi dan kebutuhan kita sekarang? Saya kira silakan ke Bung Kemal dulu nih. Kalau kita bicara konteks hubungan Iran sama Israel dalam hubungan internasional, itu paten gak akan bisa damai sebelum terjadinya pergantian rezim dan ambruknya wilayatul faqih. Selesai. Itu pandangan Israel secara mutlak, baik dari yang paling sekuler maupun apalagi yang ekstrim gitu, karena dianggap ancaman. Nah, gimana sih? Apa solusinya? Ya solusinya dijelaskan dulu wilayatul faqih yang 12 imam itu, karena teman-teman di sini nggak paham juga. Kalau itu Pak Sarmawi ya levelnya saya takut
ngomong soal itu karena bukan saya yang kompetennya ya tentang konsep wilayatul faqih itu. Oke, itu yang pertama. Nah, apa yang bisa diupayakan masyarakat internasional dulu nih terkait Israel sama Iran? Memperpanjang gencatan senjata aja. Karena perdamaian yang negatif pun nggak akan bisa. Maksudnya perdamaiannya negatif itu seperti ini. Kita ambil contoh satu kasus ya, ini agak melebar sedikit. Perdamaian yang negatif, masalah konflik antara Turki dengan Yunani. Turki dan Yunani itu sudah damai secara formal. Mereka sudah saling mengakui hubungan diplomatik, tapi ada gejolak-gejolak di masyarakatnya. Masih banyak, itu namanya perdamaian yang negatif. Kalau Eropa tidak hanya Yunani, dendam sama sama Turki. Karena seluruh Israel itu daerah jajahannya Turki. Ya, jadi dia marah semua, kayak kita marah kepada Belanda. Ya, itu kan? mungkin. Tetapi di level masyarakat, dia tetap saling mencintai, karena mereka berhubungan. Kayak orang Indonesia benci kepada Belanda, tetapi berapa wanita Indonesia yang dibawa sama orang-orang Belanda ke sana. Ya, itu mungkin ya. Itu salah satu buktinya. Ya, saya bicara konteks Turki Yunani ya, bukan Eropa secara umum. Oke, baik. Nah itu, jadi hanya bisa memperpanjang gencatan senjata. Oke, lalu bagaimana posisi Indonesia terkait politik luar negeri yang bebas aktif? Jadi gini, memang politik luar negeri yang bebas aktif ini karet ya, artinya nggak bisa diterjemahkan pro mana. Nah, kalau kita bicara tentang hubungan internasional, perilaku negara dalam hubungan internasional itu kan ada tingkatan analisis individu, tergantung presidennya, analisis kelompok, analisis negara yang terkonstitusi seperti Iran yang anti Israel itu sudah analisis negara, sama analisis posisi negara dalam struktur internasional. Apakah dia negara kuat, apakah dia negara setengah kuat, apakah dia negara setengah lemah atau dia negara lemah, itu yang mempengaruhi perilakunya. Nah, dalam konteks Indonesia pro Iran atau pro Israel, ya memang pendekatannya masih pendekatan personal, tergantung presidennya. Seperti zaman Bung Karno, anti dengan Israel, oke, clear. Ganti rezim, ganti individu. Kalau Indonesia selamanya ada Indonesia anti Israel semua, nggak pernah ada yang ini. Sejarahnya begitu. Dalam konteks Amerika ya, karena kan dalam konteks Amerika ya bisa mendekat ke Amerika gitu loh. Ketika zaman Soeharto ganti rezim, nanti ganti lagi. Bahkan Gus Dur pernah ada wacana buka hubungan diplomatik tapi digagalkan. Indonesia masih sebatas itu, tergantung siapa pemimpinnya. Seperti itu. Itu yang Jadi relevan nggak politik luar negeri Indonesia bebas aktif itu untuk kondisi kekinian? Menguntungkan Indonesia nggak? Kalau perspektif saya Nggak menguntungkan? Enggak. Jadi memang Indonesia harus sedikit memperjelas aliansi internasionalnya. Kalau dalam pandangan saya. Karena ini kan aliansi internasionalnya kan nggak jelas. Maksudnya memperjelas aliansi internasional itu seperti siapa? Seperti Singapura, seperti Malaysia, seperti Korea Selatan. Ya terlepas masalah Israel ini kan ada perbedaan ya. Bagaimana, apakah ketika kita menjalin aliansi kuat dengan Barat, apakah secara otomatis kita sangat pro Israel? Ya nggak juga gitu loh. Itu analisis yang Tapi berbeda. untuk berpihak kepada garis politik tertentu, saya kira Indonesia akan sulit. Apalagi Indonesia ini adalah the founding father of non-aligned movement. Ya, Pendiri itu. gerakan non-blok yang itu tidak akan pernah bisa dilangkahi oleh presiden manapun gitu kan di Indonesia itu. Ya masalahnya kan terkunci sama konstitusi yang seperti itu. Jadi selama ini mungkin kalau misalnya kita bicara dalam konteks Israel-Palestina atau dalam konteks Israel-Iran, kalau kita pendekatannya non-aliansi, ya analisisnya untuk melihat perilaku Indonesia masih level individu, masih idiosinkretik. Ya, karena kalau menurut saya Indonesia ini telah beraliansi juga. Aliansi non-aligned movement itu jumlahnya melebihi aliansi Uni Eropa, melebihi aliansi Uni Afrika, melebihi aliansi G20 dan lain sebagainya. Jadi Indonesia sebenarnya telah beraliansi, namun dalam wujud yang berbeda. Nah, untuk itu saya ingin perspektif dari alumnus kampus KUM di Iran. Silakan, Bung Sarmawi. Baik, kalau saya sendiri melihat hubungan Iran dengan Israel ini ya tidak ada solusi kecuali penegasian satu sama lain memang. Solusinya zero sum game, ya, barangkali ya. tidak ada ini karena Iran itu tidak menganggap Israel itu sebagai sebuah negara gitu. Ini entitas penjajahan modern tahun abad 21 gitu. Jadi ya tidak ada solusi di situ gitu. Tinggal kita lihat siapa yang paling kuat aja. Itu nanti hasilnya yang akan menentukan. Yang kedua terkait dengan
politik bebas aktif Indonesia menurut saya kayaknya memang lebih baik dikaji ulang lah. Karena kemungkinan besar tidak relevan lagi dengan Indonesia. Toh pada akhirnya juga Indonesia menunjukkan keberpihakan dengan masuknya ke BRIS. Itu sudah bentuk sebuah, ya bukan lagi bebas aktif, tapi sudah memilih gitu loh, ke mana ingin pergi gitu. Mungkin itu aja kalau untuk hal ini. Tapi kan di aliansi lain masuk juga ke gengnya Barat Indonesia ini. Masuk G20 juga. Makanya nanti tolak ukurnya itu adalah pribadi ya. Pribadi Apakah negara bisa Indonesia. dikatakan bahwa politik luar negeri Indonesia itu adalah banci atau gimana? Saya tidak Mohon maaf. mengatakan itu karena negara itu kan tidak ada kelamin ya. Jadi Ya, bisa jadi mohon abu-abu gitu loh. Abu-abu dan tidak konkret gitu loh. Tidak pernah menarik garis kemana ingin pergi gitu. Jadi kemana angin dia ke sana gitu. Kayak gitu aja. Kayak daun yang dibawa angin gitu. Tidak punya prinsip yang konkret sama sekali. Jadi abu-abu. Pesan untuk Presiden Prabowo apa kalau begitu ini? Untuk Presiden Pak Prabowo, pertama pilih jalan yang benar gitu, yang Benar atau damai? apa? Jalan benar atau jalan damai? Yang benar, bukan damai gitu. Damai ya? Benar ya? Benar. Setiap orang tuh pasti cinta damai, tapi memilih jalan itu harus milih jalan yang benar gitu, bukan untuk kepentingan sesaat gitu. Karena semua kepentingan itu akan berakhir pada masanya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, coba melihat lebih dalam lagi tentang Indonesia itu sendiri gitu. Negara ini mau kemana dibawa gitu. Jangan ikut-ikutan Amerika ke sana, kita ke sana. Yang kuat saat ini Amerika kita ikut gitu. Nanti berubah karena dari tahun 45 sampai sekarang itu sekitar 80 tahunan. Masa setiap imperium itu rata-rata di umur 100 tahun gitu. Ada masa 20 tahun lagi Amerika kekuatannya akan berkurang dan itu sudah terlihat. Ada Cina di situ yang mulai menguras kekuatan Amerika. Satu, yang kedua ada BRIS. Yang ketiga ada Iran yang hadir. BRIC ya. Yang ketiga ada Iran yang hadir di Timur Tengah yang mengurangi kekuatan Amerika dan ini jadi sebuah masalah bagi Amerika untuk hal itu gitu. Jadi Indonesia coba melihat menganalisis lebih dalam tentang Indonesia itu sendiri gitu. Memihak silahkan memihak gitu. Pilih dengan alasan yang rasional dan menguntungkan kita, walaupun nanti tidak menguntungkan kita, tapi kita berada di jalan yang benar gitu. Tertulis dalam sejarah bahwa kita memilih jalan yang benar walau jalan itu sunyi gitu. Tidak apa-apa kita sendiri di dunia ini, tapi kita pilih jalan yang benar gitu. Biar semua orang di dunia ini mengata-ngatain kita, menghujat kita, silahkan saja, tapi kita berada di jalan yang benar gitu. Tanpa rasa takut dan rasa tersendiri. Kadang hal yang menyendiri itu lebih baik daripada banyak orang di samping kita tapi tidak jelas gitu. Lebih bagus kita sendiri, konkret dengan diri kita sendiri, tahu dengan apa kebutuhan kita gitu. Mungkin itu aja. Luar biasa, berarti Iran siap untuk sendirian ya? Kalau Iran siap, karena apa? Karena panutannya itu Ali bin Abi Thalib, Hussein gitu. Iya. Karena panutannya itu Ali bin Abi Thalib, imamnya itu Ali bin Abi Thalib yang sendiri gitu. Yang dimana Ali bin Abi Thalib itu berkata, jalan yang kupilih ini, walaupun nanti seluruh umat manusia ini di seberangku, tidak masalah, aku hidup sendiri. Berarti azas Imam 12 Wiladatul Faqih itu sangat dipegang erat ya? Sangat dipegang erat gitu. Kita kalau salah satu slogan yang paling diucapkan Said Hasan Nasrullah itu kan hayhat minat zillah, kami pantang hina gitu. Ambil aja semua, tapi kami tidak boleh hina. Gitu. Karena kehinaan itu ya titik terendah manusia. Gitu. Kita punya harga diri dan kehormatan gitu. Itu lebih penting daripada segala hal gitu. Tolak ukurnya itu gitu. Baik. Saya kira demikian dari dua narasumber, kita kasih aplaus dulu sebelum kita buka sesi kedua. Iya. Saya Jonathan Manurung, semester 6 Fakultas Hukum. Tadi John juga ya, sama Iya. juga namanya. Iya. Luar biasa ini. Iya, John dipanjangi saya. Pendukung jadi Israel Jonathan. juga sama? Enggak, Pak. Oh enggak ya, iya. Sebenarnya kalau saya lihat Iran itu salah satu negara yang tidak pro barat. Ya. Jadi itu bisa kita lihat negara yang tidak pro barat pasti akan dikudeta. Contohnya Libya, Muammar Gaddafi digulingkan. Suriah juga begitu, Bashar al-Assad kalau nggak salah saya.
Jadi Iran pun sudah pernah tapi melalui Irak dan tidak berhasil. Sekarang melalui Israel dan tidak berhasil. Iranlah salah satu negara yang berani menentang jelas-jelas negara barat, salah satunya Amerika. Dia tunjukkan dengan menyerang itu pangkalan di Kuwait kalau tidak salah saya ya. Di Al-Udaid Qatar. Qatar. Al-Udaid Qatar. Jadi kalau saya pribadi, ini jangan dibawakan perang mengenai agama. Kenapa? Ini masalah kemanusiaan. Terus terang, saya Kristen, tapi saya pro Palestina karena ini masalah kemanusiaan. Bukan masalah agama. Saya paling benci kalau dibilang ini masalah agama. Terus terang, saya Kristen. Hati nurani saya di mana melihat mereka begitu. Makanya kalau ada orang bilang anti Kristen, saya benci. Kenapa? Ini bukan masalah agama, ini masalah kemanusiaan. Gimana kalau saya tinggal di Gaza, dibunuh orang tua saya kan sedih. Ya, gereja banyak dibom juga itu di sana. Betul. Ya, gereja juga banyak. Jadi sebenarnya kampus ini karena tidak ada BEM-nya. Kalau ada, mari kita demo. Senat mahasiswa pun Coba Bu tidak ada. Rektor, BEM-nya segera diaktifasi kalau gitu. Jadi di mana kita gerakan Unija? Kalau memang benar kita pro Palestina, kita demo tapi kita bawakan bendera apa? Tidak bisa kita bawa BEM Unija karena tidak ada BEM kita. Insya Allah ada sebentar lagi Pak. Jadi itu yang Kita aktifasi, Pak. saya masih tunggu. Artinya begini, ya mari kita sama-sama ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama itu kan jelas-jelas. Kita sangat menentang penjajahan di dunia. Artinya kan ya Palestina itu kan negara berdaulat. Dia diserang. Oke deh, sebenarnya kalau saya lihat Israel ini haus dengan kekuasaan. Sampai-sampai sebenarnya sih sudah banyak yang tidak mendukung Israel. Cuman karena ada di belakangnya ini Amerika. Tapi syukur saya, puji Tuhan saya rasakan kenapa sewaktu Iran menyerang pangkalan Amerika tidak membalas. Karena kalau sempat membalas, ini bisa jadi perang dunia ketiga. Iran itu banyak loh di belakangnya. Rusia, kalau nggak salah saya Korea Utara juga. Jadi ini sangat syukur menurut saya. Indonesia juga bisa ada di situ Pak. Kalau Indonesia Pak, waduh kalau untuk langsung bantu untuk apanya Pak? Enggak, memang tidak pemerintahnya, pasukan jihadnya itu yang berangkat nanti. Oh kalau itu bisa Pak. Bisa. Jadi memang saya rasa ya untunglah Amerika tidak membalas lagi. Kalau nggak bisa jadi perang dunia ketiga Pak itu menurut saya. Jadi murni ini Iran karena memang tidak mau tunduk dengan Barat. Kalau sebelumnya tahun 1991 sampai sebelum revolusi Iran, Reza Pahlavi memimpin itu pro Barat. Ya. Nah, habis itu Ayatollah Khomeini menggantikannya, itu dia anti Barat. Itulah awal pertamanya Amerika tidak suka. Oke, ini pernyataan. Sekarang Iya. pertanyaannya. Hanya pernyataan aja. Oh, Pak. pernyataan. Ya, terima kasih. Baik kalau oke. Baik, beri aplaus. Ada lagi satu tadi yang pro Israel? Ujung. Dari tadi saya menyimak diskusi ini, saya pikir bahwa saya mengambil konklusi bahwa dari narasumber keduanya, yang satu beranggapan bahwa perang antara Iran dan Israel ini adalah motifnya soal keamanan. Yang kedua, narasumber satu juga mengatakan bahwa ini soal ideologi. Nah, kita juga tahu bahwa perspektif masyarakat saat ini beranggapan bahwa sorry. Langsung diomelin sama Perspektif masyarakat saat ini beranggapan bahwa Iran sebagai perwakilan daripada Islam. Kita tahu bersama bahwa Iran menduduki menduduki tanah Persia 3.200 sebelum Masehi. Lalu kemudian dibagi kekuatan kekaisaran waktu saat itu ada kekaisaran Konstantinopel dengan Persia. Lalu kemudian kita tahu bahwa Persia ini punya keyakinan terhadap Majusi. Lalu kemudian Konstantinopel juga mereka mempercayai daripada Kristen. Nah, lalu kemudian
kita tahu juga bahwa Islam ini punya perbedaan yang signifikan terhadap Syiah. Waktu kepemimpinan Khilafah Umar bin Khattab, itu kita tahu bersama bahwa ada perang antara Persia dengan Khilafah Umar bin Khattab, lalu kemudian digulingkan oleh Persia, dan saya lupa namanya siapa. Artinya bahwa saya mau mengatakan bahwa Iran ini ada punya kaitan dengan Persia. Nah, bagaimana narasumber meyakinkan bahwa sebenarnya ini adalah perang ideologi atau Syiah, perwakilan daripada Islam. Dia bukan sebagai perwakilan daripada Syiah gitu. Nah, ini dua sudut pandang yang berbeda. Lalu kemudian soal keamanan tadi. Nah, kita tahu bersama bahwa soal gencatan senjata yang dilakukan itu, kita kenal ada perjanjian internasional terkait dengan yang wajib untuk memiliki nuklir tersebut hanya 5 negara. Lalu kemudian ada semua negara menyepakati itu, lalu kemudian Iran masuk dengan nuklirnya, lalu ada Pakistan juga. Nah, artinya perang itu terjadinya perang antara Israel menyerang Iran, lalu kemudian dibantu oleh Amerika. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sebenarnya ini persoalan ideologi ataukah keamanan? Itu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum itu yang lain, satu lagi tadi. Ya ini. Ada 2 lagi, tapi mohon dipersingkat ya. Oke, silakan sebutkan dari mana dan... Baik, mohon izin buat Wadek, Pak Dekan, dan narasumber serta seluruh yang hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Pradanakusuma. Saya selaku dosen FISIP dari Universitas Jakarta. Pertanyaan saya langsung terbagi dalam 3 dimensi. Pertama, histori boleh dibilang sebagai pemantik. Kedua, dalam ranah perang. Dan ketiga, dalam sudut pandang Indonesia. Yang pertama, sebagai pemantik, dahulu kala Persia atau kerajaan Persia, mereka pernah menjadi pelopor atau salah satu sponsor utama terhadap Yudea atau kerajaan Yahudi, di mana Yod-Heh-Vav, Tuhan mereka, Tuhan Yahudi, menginginkan tanah yang dijanjikan. Dan saat itu Persia menjadi sponsornya. Apakah hal itu dapat ditarik dalam realitas kondisi sekarang? Ini hanya pemantik. Kedua, dalam kondisi perang, kita harus tahu salah satu latar belakang saya mengenai security and defense, di mana ada namanya war profiteering, satu, dan yang kedua asymmetry war atau perang asimetris. Lalu bagaimana bapak-bapak narasumber, dosen FISIP Unija, menggambarkan kondisi tersebut, ranah perang asimetri, apakah ini masuk dalam klasifikasi tersebut dan siapakah yang mendapatkan keuntungan dalam war profiteering. Lalu yang ketiga, terkait dengan posisi Indonesia. Saat ini kita membawa judul bagaimana implikasinya dengan Indonesia. Pak Prabowo terakhir bergerak ke Rusia, Pak Prabowo berbicara di Moskow dengan Pak Putin, berbicara mengenai pengayaan uranium. Kita tahu pengayaan uranium isotop 235 itu yang sangat dibutuhkan karena sekitar 0,7%. Dan dibutuhkan lain selain itu uranium U-238. Nah, apakah Indonesia memungkinkan menjadi negara yang akan ikut terjun juga dalam eskalasi konflik atau eskalasi lomba pernukliran senjata nuklir ya, bukan pembangkit listrik nuklir, senjata nuklir, dalam memahami kasus-kasus atau konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya untuk war deterrence atau sebagai pencegahan dalam eskalasi perang yang lebih lanjut dari pemicunya Iran dengan Israel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hakiki dari mahasiswa FISIP Ilmu HI di semester 6. Saya to the point aja, hanya satu pertanyaan langsung menuju ke ranah Iran, Pak Sarmawi, terkait fenomena Israel ini. Tujuannya itu kan yang dijelaskan tadi
condong pada keagamaan ya, pada prinsip keagamaan. Nah, menurut saya nih, saya ingin bertanya terkait Iran itu sebenarnya memang fokus di keagamaannya terhadap penyerangan ke Israel ini, atau hanya dengan keegoisannya untuk mempertunjukkan bahwa kekuatan militer yang dia punya, gitu aja sih sebenarnya. Baik, terima kasih. Saya kira bisa langsung narasumber tanggapi. Biar cepat, ini waktu tinggal 10 menit lagi. Baik, pertama saya jawab yang soal terakhir ini. Ini bukan konflik agama, kita tekankan lagi, ini bukan konflik agama. Ini konflik penjajahan kemanusiaan gitu. Jangan lagi diulang ke sejarah-sejarah yang dulu-dulu gitu. Kalau kita ulang sejarah yang dulu, harusnya Thailand ini punya kita, ini kan Nusantara. Itu kan dulu, nggak ada hubungannya lagi sama sekarang. Ini penjajahan semenjak tahun 1948. Itu penekanan kita, makanya tadi saya kutip pernyataan-pernyataan yang tadi, termasuk penjajahan tadi gitu loh. Walaupun yang dipakai itu, jadi tolak ukur gerakan Iran itu, gerakan dan sikap sifat yang dilakukan oleh Iran itu adalah berdasarkan berbasis agama, tapi bukan konflik agama gitu loh. Itu bedakan. Jadi ini dua hal yang berbeda. Konfliknya adalah konflik kemanusiaan, tapi gerak untuk menghadapi konflik kemanusiaan itu adalah agama gitu loh. Itu yang dia pakai Iran, bukan konflik agama berperang gitu, bukan. Itu bukan itu. Jadi ini konflik penjajahan, bahwa tidak, yang ada negara tahun 1948 itu adalah Palestina, dan Israel masuk ke dalam Palestina dan menjajah dan mengusir negara mereka gitu loh, dari negara mereka. Kalau tahun 1945, 46 misalnya, ada datang dari orang Thailand ke Indonesia mengusir dari rumah Anda, itu bagaimana gitu? Walaupun itu dulu tanah Nusantara, misalnya ada nanti klaim datang dari kerajaan Surakarta misalnya, bahwa tanah ini dulu milik kerajaan Surakarta, apa yang Anda lakukan? Itu yang ingin kita tekankan di situ gitu, tahun 1948. Mungkin itu jawaban untuk yang terakhir ini, pertanyaan yang terakhir. Untuk yang ininya, pertanyaan yang... Oh, bukan. Tidak ada seorang manusia pun ingin gaya-gayaan dengan mengorbankan nyawa orang lain gitu loh. Ini tidak logis bagi seorang yang beragama mengorbankan nyawa orang lain hanya untuk unjuk kekuatan. Gitu loh. Ini tidak rasional, bahkan terbayangkan aja sebagian orang itu ingin mengalihkan isu gitu loh. Mana mungkin orang yang berasional, yang punya akal sehat, apalagi punya agama, unjuk kekuatan dengan mengorbankan nyawa orang lain gitu. Iran kan tidak pernah menunjukkan kekuatannya ketika tidak diserang. Gitu. Tapi ketika dia serang, ya kalian lihat sendiri gitu loh. Kami bisa melakukan apapun. Gitu. Kami sudah siap untuk hal-hal itu gitu. Itu aja gitu. Konkretnya. Oke. Terkait Indonesia itu gitu. Harusnya Indonesia juga menyiapkan kekuatannya sekuat-kuat mungkin. Kalau musuh punya nuklir, kita juga harus punya nuklir. Tidak ada kata yang lain. Kenapa? Karena salah satu alat perdamaian, tahu apa alat perdamaian di dunia ini yang sangat powerful adalah keberimbangan kekuatan. Ketika kalian seimbang, kalian tidak akan pernah berani memulai perperangan. Jangan coba-coba jika musuh kalian sama kekuatannya dengan diri kalian. Kalian akan berani perang ketika musuh kalian lemah. Artinya Indonesia harus menyiapkan diri juga untuk menghadapi skenario itu. Gitu. Jangan mau jadi orang yang lemah. Kita harus jadi orang yang kuat dan tidak pula menindas gitu loh. Kita harus siapkan itu untuk pertahanan dan mengantisipasi lawan untuk menyerang kita gitu. Mungkin itu gitu. Baik, langsung ke Pak Kemal. Oke. Silakan Pak Kemal. Saya 100% setuju apa yang dibicarakan beliau ya, Pak Sarmawi, ini bukan konflik agama. Israel juga tidak melihat dalam konteks Islam, apalagi Syiah. Israel sangat hormat juga kepada kelompok-kelompok Syiah, dan saya rasa pun juga tidak semua komunitas Syiah pun juga satu garis politik dengan Khomeini, seperti itu. Itu saya setuju. Nah, lalu kalau ditarik ke dalam masa lalu terkait Persia yang nanya Pak Fadil tadi, itu kan ada di Bible ya, Raja Koresh atau apa, itu saya rasa juga udah jangan digunakan lagi gitu loh, terkait masalah Persia Zoroaster atau masalah apa-apa. Enggak, ini dunia ini sudah teriset ulang ketika pasca Perang Dunia Kedua gitu, ada konferensi Westphalia juga yang menegaskan soal konsepsi kenegaraan. Jadi ini memang konfliknya, kalau Huntington itu mengatakan konflik peradaban, kalau saya mengatakan ini adalah konflik antar kekuatan-kekuatan imperium. Nah, saya melihat Iran ini
ingin membentuk kekuatan imperium tersendiri gitu loh. Bukan karena dia Syiah, bukan karena dia Sunni atau karena dia apa, Zoroaster, enggak. Ini seperti Amerika yang memiliki kekuatan imperium kan bukan karena dia Kristen, bukan karena dia apa Katolik atau Ortodoks atau Yahudi, enggak. Memang satu institusi yang ingin membentuk suatu imperium. Nah, saya lihat Iran itu juga seperti itu. Nah, sehingga memang dalam konteks-konteks tertentu memang ada yang harus dihentikan. Tapi ini jangan membuat kita itu memusuhi kelompok Syiah. Itu hal yang sangat nggak boleh gitu. Sama halnya dengan orang juga yang mengambil posisi beroposisi dengan Israel, itu hak politik gitu. Tapi jangan mengambil sikap antisemit atau anti Yahudi. Karena ada juga kelompok-kelompok Yahudi, NATO Rekarta yang anti Israel, bahkan dekat dengan Iran kan. Seperti itu. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih. Baik, ada tambahan? Tidak, saya Silakan. ingin menanggapi yang tadi bahwa Iran ingin membuat kerajaan Persia baru, kan gitu sebenarnya. Imperium baru. Gitu. Nah, imperium itu Iran tidak punya ideologi itu gitu. Sekali lagi, Iran saat ini itu adalah Republik Islam Iran, bukan negara yang lalu-lalu itu gitu. Sekarang itu dipimpin oleh berbasis agama, itu wali fakih, orang yang ahli agama Islam gitu. Orang mustahid, ulama gitu. Yang berbasis pijakannya itu selalu adalah Islam. Segala sesuatu yang ada aturnya Islam, itulah pijakannya. Salah satunya apa? Tidak ada yang namanya memulai perang. Artinya apa? Konsekuensi memulai perang itu adalah perluasan kekuasaan. Karena tidak adanya perluasan kekuasaan, maka tidak ada yang namanya imperium gitu. Kan gitu dia konsekuensinya. Dia memang betul punya proksi di setiap negara, misalnya Lebanon Hizbullah, di Yaman Houthi, di Irak Hashdus Sya'bi, di bahkan di Suriah ada, di ini ada gitu. Tapi dia tidak punya tujuan itu gitu. Kenapa? Karena sulit bagi Iran dengan suku yang berbeda-beda kita ini itu untuk menjaga daerah dia gitu. Itu sudah dibuktikan oleh sejarah masa lampau. Kekuatan itu bukan lagi untuk militer menjaga satu tanah gitu. Itu bukan lagi permasalahan dunia saat ini gitu. Sekarang itu pemilik dunia ini adalah media gitu loh. Bukan tanah yang mau kita miliki. Kita bisa menggerakkan manusia ini seperti robot. Itu yang dilakukan Facebook, Meta, dan Instagram, WhatsApp, TikTok. Dunia ini sudah beralih ke arah ini gitu, bukan lagi tanah gitu loh untuk membuat imperium ini. Iran itu tidak punya dia alat ini. Mana ada orang pakai ITA di sini? ITA ini telegramnya Iran gitu. YouTube-nya Iran punya aparat gitu. Dia punya semua punya dia di dalam. Kayak Cina gitu. Punya dia YouTube juga ya? Punya aparat punya namanya. WhatsApp ala Iran apa itu? Apa? WhatsApp WA ala Iran? WA ala Iran nggak ada. Nggak ada. Telegram ala Iran ada. ITA namanya gitu. ITA gitu. Dia punya gitu. Dia nggak punya visi untuk merebas-luaskan kepercayaan dia, menyebarluaskan imperium ini. Itu ilusi yang tidak ada di dalam diri Ali Khamenei gitu. Bahkan kalau dia memang punya misi itu pasti dia punya sesuatu yang disampaikan gitu. Padahal apa yang dia sampaikan adalah biarlah aku mati. Walaupun aku mati tidak apa-apa gitu. Yang penting Islam ini tidak mati. Itu yang dia sampaikan. Apakah di sini ada imperium? Ya pasti tidak gitu. Toh Islam itu yang mau dijaganya gitu. Biar saya mati asalkan Islam ini tetap ada gitu. Bukan bicara imperium gitu. Itu satu. Yang kedua, tadi Mas Kemal bilang ada pernyataan itu kontradiksi, betul itu. Jika kita lihat lebih dalam. Apa? Pertama, Mas Kemal bilang bahwa Netanyahu ini berperang ini itu untuk menjaga kekuasaannya, betul? Oke. Yang kedua, kalau dia ingin menjaga kekuasaannya, dia harus melakukan sesuatu, mengalihkan perhatian dalam ini dengan menghimpun kekuatan. Oke, apa kekuatan itu? Supaya mereka ini bersatu, yaitu menyerang Iran. Iya kan? Sehingga kekuatan di dalam ini bersatu. Kan gitu. Betul tidak, Mas Kemal? Saya pengen dapat penegasan. Dalam konteks penegasan kekuasaan itu ketika kita bicara perang Gaza itu sangat terlihat betul gitu bahwa Netanyahu ini tentu ingin ingin memperkuat kekuasaannya karena dia ingin dapat dukungan dari parlemen. Nah, tapi kalau terkait masalah Iran ini, kenapa dia mempercepat aksinya dan sebegitunya cepat? Ya ini
adanya satu keinginan untuk melakukan konsolidasi nasional, karena memang antara kaum reformis dengan kaum ortodoks, kaum konservatif itu Iya, pecah. makanya kan gini Mas Kemal. Mas Kemal bilang seperti itu, bahwa Netanyahu untuk mengkonsolidasikan kekuatannya itu dengan menyerang Iran, kan gitu. Sehingga mempercepat. Iya, sehingga kekuatan ini terkonsolidasi di dalam untuk kenapa mereka ini basisnya apa? Kenapa terkonsolidasi? Karena Iran ini punya visi ingin menghilangkan Israel, kan itu. Ya, itu. Artinya, Mas Kemal tadi, pernyataan Mas Kemal pertama bahwa Israel ini bicara tentang Iran, bahwa dia waktu diwawancara itu dia itu hanya diplomasi, betul kan? Mas Kemal tadi bilang, Iya. Netanyahu bilang itu Iran 3 kali itu hanya diplomasi. Iya, jelas. Artinya, jika seperti itu, ini logikanya kontradiksi. Di satu sisi, Mas Kemal bilang, Netanyahu ini diplomatis. Di satu sisi, dia ingin konsolidasi kekuatan. Ini dua hal yang bertolak belakang gitu loh. Ini tidak sinkron jika seperti itu. Konkretnya, apakah ini untuk konsolidasi di dalam atau hanya diplomasi gitu loh? Karena itu Untuk hal yang mempertahankan kekuasaan kalau yang saya Kalau Iya, saya lihat sepakat dalam itu. Makanya yang Mas Kemal bilang tadi itu adalah hanya sebuah diplomasi. Dia bilang menakutkan itu adalah Iran itu hanya diplomasi. Gitu loh. Ini kan sebuah kontradiksi. hal gitu yang loh. kan hal yang paling ditakuti oleh Netanyahu. Maksud saya itu kan bahasa diplomatisnya dia. Dia menyebut Iran, kan tidak mungkin dia menyebut hal apa yang paling ditakutkan Anda adalah kaum reformis. Kan nggak mungkin dia menyebut seperti itu kan. Artinya, padahal sebenarnya kalau kita pelajari secara mendalam kelompok-kelompok Yahudi ekstremis, saya juga bergaul dengan kelompok-kelompok Yahudi ekstremis ya. Seperti Yehuda Glick gitu, anggota Knesset dari Partai Likud. Yang mereka takuti itu sebenarnya kelompok reformis. Karena dianggap menghambat program bla bla bla, ideologi, teologi apa segala macam. Nah, sehingga itu kan yang untuk mengkonsolidasikan semua ini terkadang memang suka menginikan Iran, karena masalah Gaza, masalah Palestina nggak ada konsolidasi yang kuat. Tapi begitu kita bicara Iran, bicara threat, ancaman, keamanan, ya pastilah semua orang mau yang nggak pernah ibadah sabat sampai orang yang terlalu berlebihan ibadah sabatnya pasti kan ketakutan gitu ketika ada itu. Nah itu maksud saya bahasa diplomasinya, dia nggak mungkin ngomong apa hal yang paling kamu takutkan Netanyahu. Yair Lapid kan nggak mungkin. Nanti kan akan komponen-komponen kekuatan Yair Lapid, oposisi kan akan menyerang dia habis. Oh kalian takut dengan saya, oh rupanya perang Gaza tuh hanya proyek yang menurut kaum reformis ini udah nggak rasional lagi. Seperti itu. Nah sehingga dalam upaya untuk diplomasi, untuk dalam tanda kutip konsolidasi nasional, bukan diplomasi keluar ya. Karena kan ketika kita bicara diplomasi kan ada diplomasi ke dalam untuk konsolidasi negara, konsolidasi internal, sama diplomasi ke luar. Dalam konteks diplomasi konsolidasi negara Israel, ya dia akan bicara begitu. Nggak mungkin dia bicara apa yang ditakutkan adalah partainya Yair Lapid atau kelompok-kelompok oposisi yang menguat di Knesset. Kan nggak mungkin begitu. Itu yang saya maksud. Diplomasi itu diplomasi internal. Mas, ini waktunya bukan nggak sayang nih, udah pukul 21, sudah habis waktunya. Jadi saya mengucapkan terima kasih ke kedua narasumber dan mari kita berikan aplaus untuk keduanya. Tentunya kita tidak dalam posisi untuk menyimpulkan diskusi kita pada malam hari ini, tapi minimal kita telah mendapatkan penjelasan, pencerahan, eksplanasi yang cukup memadai meskipun memang belum utuh karena waktu yang sangat terbatas untuk membahas sebuah agenda besar. Pertarungan global antara Iran dan Irak itu tidak selesai dengan 1,5 jam. Perlu waktu panjang. Kalau di dunia kuliah tidak cukup 1 SKS. Mungkin bisa berkali-kali SKS untuk menuntaskan kajian kita malam hari ini. Tapi minimal kita telah mendapatkan insight yang cukup memadai dari teman-teman yang memang berbasis di Iran, di QUM University, dan juga teman-teman yang sudah bergaul banyak dengan teman-teman Israel dan kabilah-kabilah yang ada di sana, sehingga itu juga memperkaya cita rasa kita dalam memahami pertarungan global geopolitik di Timur Tengah ini. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa
Wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Ini memang penting bagi negara manapun. Terlebih bagi Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim yang mayoritas, yang paling banyak. Sehingga ayat itu harus mengencourage kita. Tidak hanya kita mempersiapkan diri untuk perang, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Karena lesson learned dari perang Iran dan Israel adalah hari ini kita tidak menghitung jumlah artileri, pasukan berkuda, marinir, kavaleri, jumlahnya berapa. Tidak lagi dihitung. Tapi yang dihitung adalah sejauh mana teknologi high-tech yang kita kuasai. Kita buat teknologi canggih, alutsista, alat sistem utama pertahanan yang memadai, dan dalam posisi itulah sebuah negara akan dihitung. Hari ini Iran tidak perlu lagi menakut-nakuti negara di bawah The Hijaz Kingdom, 10 negara Arab itu yang berafiliasi ke negara barat. Tetapi dengan perang ini secara langsung Iran telah memberikan pressure bahwa ini gue, ini loh saya. Hari ini Iran telah tampil yang berbeda. Hari ini Iran telah menghadirkan wajah yang luar biasa, sehingga teknologi yang katanya tidak bisa ditembus oleh persenjataan modern di dunia berhasil ditembus oleh rudal hipersonik Al-Fattah, kemudian Sijil, kemudian rudal Haibar, dan rudal-rudal lainnya yang dinisbahkan sebagai sebuah spirit perlawanan dan ruhul jihad bangsa-bangsa Iran. Barangkali demikian yang ingin saya sampaikan. Indonesia cinta damai, Indonesia anti perang, tetapi untuk perdamaian terkadang diperlukan perang. Itu kalau teori realis teman-teman HI zaman zaman jadul saya kuliah dulu ya. Dan iya, jadi teori realis begitu. Kalau mau damai harus siap perang. Jadi tentunya ya kita harus siap. Apapun kondisinya. Makanya sekarang Pak Prabowo membangun kemitraan dengan Rusia untuk kembali mengaktifasi penelitian-penelitian, pengembangan teknologi nuklir yang ada di Indonesia. Mengingat kita sudah punya 4 penelitian tentang atom dan uranium di Bandung, di Jakarta, dan di tempat lainnya. Mudah-mudahan ke depan bisa diberdayakan dan ditingkatkan penguasaan terhadap teknologi tersebut. Billahi taufik ila aqwamit thoriq, wallahu muwaffiq ila sabilil haq. Nun wal qalami wa masturun. Salam untuk semua pemirsa di tanah air. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas komentarnya, masukannya, dan telah berkenan hadir dalam jumpa Zoom pada kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di diskusi selanjutnya yang akan membawakan tema-tema menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, jangan keluar dulu karena nanti kita akan ada sesi foto bersama dengan Ibu Rektor dan juga para narasumber. Namun sebelum itu akan ada cindera mata yang akan kita berikan kepada kedua narasumber. Untuk itu saya akan persilahkan Ibu Rektor sendiri yang akan menyerahkan.